Kami baru saja menerima bonus sebesar 3 miliar. Ibu mertua langsung memberi perintah 1 miliar untuk adik ipar membeli rumah dan 500 juta untuk biaya pensiun mereka berdua. Suamiku tertawa. Ibu sedang mengigau. Sadarlah. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun dan aku bekerja sebagai kepala tim keuangan di sebuah perusahaan konstruksi dan investasi. Suamiku Bima bekerja di bagian teknik dan pengawasan operasional. Kami berdua sudah saling mengenal sejak masih menjadi karyawan biasa. Sama-sama begadang mereisi setiap lembar penawaran harga. Sama-sama makan sepotong roti saat istirahat makan siang di proyek belum tiba. Mungkin karena kami sama-sama merintis dari bawah. Kami lebih saling memahami dibandingkan banyak pasangan lain. Setahun terakhir adalah periode paling menegangkan sejak aku memulai karierku. Perusahaan memenangkan tender proyek kota mandiri yang sangat besar. Jika gagal, bukan hanya jajaran direksi yang akan goyah, tetapi ratusan karyawan juga berisiko kehilangan pekerjaan. Tekanan membebani setiap divisi, terutama timku dan tim Bima. Ada malam-malam di mana jam sudah menunjukkan pukul 11.00. Tetapi kami berdua masih duduk di ruang tamu. Aku memeluk laptop, sementara Bima memegang setumpuk tebal dokumen. Aku memeriksa setiap rincian pengeluaran, setiap kontrak material. Bima terus-menerus menelepon pihak di lapangan untuk memeriksa kemajuan proyek. Seringkali karena terlalu lelah, aku tertidur di meja makan dan saat terbangun sudah ada jaket suami yang menyelimuti punggungku. Bima bahkan lebih menderita dariku. Dia memiliki riwayat penyakit MA. Pola makan yang tidak teratur selalu membuatnya sakit perut. Selama proyek ini berjalan, makan siangnya kadang baru disantap pukul 3 sore. Seringkali baru beberapa suap, dia sudah dipanggil untuk menangani masalah di lapangan. Suatu kali saat sedang rapat, Bima begitu kesakitan hingga wajahnya pucat pasi, harus berpegangan pada meja untuk bisa berdiri. Aku melihatnya dengan cemas, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Sedikit lagi, Rin. Setelah proyek ini selesai, kita tidak akan sesusah ini lagi." Yang paling membuatku sedih adalah selama masa-masa sulit itu, keluarga suami bukan hanya tidak bersimpati, tetapi juga seringkali mengkritik. Ibu mertuaku Bu Hartini setiap beberapa hari sekali pasti menelepon. "Rina, kamu itu sudah bersuami, tapi kerjanya di kantor terus. Siapa yang urus rumah?" Suatu kali aku baru saja selesai rapat. Kepalaku pusing karena tekanan. Beliau menelepon dan mengeluh sakit punggung. Menyalahkanku karena tidak pulang untuk memasak bagi mertua. Aku hanya bisa bersabar. Sebagian karena berpikir orang tua tidak mengerti tuntutan pekerjaan aman sekarang. Sebagian lagi karena Bima selalu membelaku. Pernah suatu kali Bima mengambil telepon dan berkata terus terang pada ibunya, "Bu, jangan salahkan Rina terus. Dia bekerja mencari uang, bukan main-main." Mendengar itu, Bu Hartini langsung merajuk. "Ia sekarang sudah punya istri. Apapun yang ibu katakan pasti salah." Melihat Bima terjepit di antara ibu dan istrinya, aku seringkali menenangkannya, mengatakan, "Sudahlah, yang penting rumah tangga damai." Bagi pasangan suami istri, yang paling berharga adalah memiliki seseorang yang mengerti dan menyayangi kita. Hanya dengan itu saja aku sudah cukup kuat untuk terus berusaha. Akhirnya hari evaluasi akhir tahun tiba. Aula perusahaan penuh sesak. Semua orang tegang menunggu pengumuman hasil proyek. Ketika direktur utama naik ke atas panggung, seluruh ruangan hening. Beliau menatap ke arah tim kami lalu tersenyum lebar. Tahun ini proyek Kota Harapan telah menyelamatkan perusahaan dari periode yang sangat sulit dan dua individu dengan kontribusi terbesar adalah Bima dan Rina. Tepuk tangan membahana di seluruh aula. Aku belum sempat sadar sepenuhnya ketika layar di belakang panggung menampilkan angka bonus 10,000. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena aku baru pertama kali melihat uang sebanyak itu, tetapi karena di kepalaku saat itu terbayang kembali setahun penuh perjuangan, malam-malam tanpa tidur, saat-saat kelelahan hingga tertidur di meja, makan mie instan di ruang kerja, dan semua kesedihan yang kupendam sendiri. Akhirnya semua itu dihargai. Tangan Bima menggenggam erat tanganku di bawah meja. Dia berbisik di telingaku. Suaranya serak namun penuh kegembiraan. "Dengan uang ini kita bisa beli apartemen yang lebih besar, Rin. Lalu kita siapkan dana pendidikan untuk anak kita nanti.
Aku tidak akan membiarkan kalian hidup berdesakan selamanya. Aku menoleh menatap suamiku. Mataku berkaca-kaca. Yang paling membuatku terharu bukanlah jumlah bonusnya, melainkan akta bahwa pria ini tidak pernah berpikir untuk menikmati hasil jerih payahnya sendirian. Di kepalanya yang selalu ada adalah keluarga kecil kami. Sepulang kerja, aku mampir ke toko bunga untuk membeli seikat kecil bunga lili putih, lalu membeli beberapa bingkisan untuk menyambut tahun baru. Saat itu hatiku terasa sangat ringan. Aku bahkan berpikir tahun ini pasti akan menjadi tahun baru yang damai. Kami berdua telah bekerja keras dan akhirnya memetik hasilnya. Keluarga suami pasti akan ikut berbahagia untuk kami. Tapi aku tidak menyangka. Justru kabar bahwa kami menerima bonus 3 miliar inilah yang menjadi awal dari badai yang akan datang. Malam itu baru saja kami tiba di rumah. Telepon Bima berdering. Ibu mertuaku suaranya berbeda dari biasanya. Manis sekali. Bima, Rina, nanti malam ke rumah ya untuk makan malam. Ibu sudah siapkan masakan enak. Sudah lama kita tidak kumpul-kumpul. Belum sempat aku merasa senang. Aku melihat Bima sedikit mengerutkan kening. Dan baru pada saat makan malam keesokan harinya, aku mengerti bahwa di dunia ini ada orang yang mendengar kabar kesuksesan anaknya bukan untuk berbangga, melainkan untuk menghitung berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dari kesuksesan itu. Keesokan siangnya, sesuai undangan ibu mertua, kami pergi ke rumah mereka. Selama di perjalanan, aku merasa tidak enak hati. Biasanya Bu Hartini jarang sekali berinisiatif mengundangku makan malam dengan nada selembut itu. Setiap kali menyinggung namaku, beliau biasanya hanya bertanya pada Bima, istrimu sibuk bisa datang tidak? Seolah aku ini orang luar yang mampir, bukan menantu yang sudah sah. Melihatku diam, Bima bertanya, kamu lelah, Rin? Aku menggeleng. Tidak, Mas. Hanya merasa ibu agak aneh hari ini. Dia tersenyum tipis sambil tetap fokus menyetir. Mungkin ibu hanya senang. Lagi pula kita kan baru dapat bonus besar. Mungkin beliau ingin kita makan bersama untuk merayakannya. Aku juga ingin percaya begitu. Setelah lebih dari setahun penuh tekanan, aku benar-benar berharap kedua keluarga bisa ikut berbahagia. Uang pada akhirnya hanyalah alat. Yang paling kubutuhkan adalah sebuah rumah yang damai, tempat aku bisa beristirahat dengan tenang setelah hari-hari yang melelahkan. Tapi begitu melangkah masuk ke rumah mertua, perasaan tidak enak itu semakin menjadi. Hidangan sudah tertata di meja, sangat berbeda dari biasanya. Ada ayam pop, udang balado, sayur nangka, perkedel, bahkan semur daging kesukaan Bima. Bu Hartini mengenakan gamis bludru berwarna ungu tua. Rambutnya disisir rapi. Senyumnya lebih cerah dari biasanya. Bapak mertuaku Pak Santoso duduk di kepala meja sambil memegang cangkir teh. Matanya langsung berbinar begitu melihat Bima. Wah, sudah datang. Duduk, duduk. Hari ini kita harus makan besar. Aku menyalami kedua mertuaku dengan sopan, meletakkan bingkisan di dekat lemari. Bimo, adik Bima juga sudah ada di sana. Yang membuatku terkejut di sampingnya ada Ina, pacar barunya. Ina mengenakan gaun rajut ketat, rambutnya ditata ikal dan di pergelangan tangannya ada jam tangan yang berkilauan. Melihatku, dia tersenyum manis. Selamat sore, Mas. Mbak, tadi orang tua bilang ada makan malam keluarga, jadi saya ikut meramaikan. Aku hanya tersenyum tipis sebagai balasan. Hatiku semakin merasa aneh. Jika ini benar-benar makan malam keluarga, mengapa pacar Bimo juga diundang? Terlebih lagi, cara Ina menatap Bima bukan seperti tatapan tamu biasa, melainkan seperti tatapan seseorang yang sedang menunggu pembagian jatah. Baru saja kami duduk, Pak Santoso langsung ke pokok permasalahan. Beliau mengambil sepotong ayam untuk Bima lalu bertanya, Bapak dengar dari ibumu, kalian dapat bonus 3 miliar. Benar. Bima meletakkan gelasnya, menjawab dengan tenang, iya, Pak. Sudah diumumkan perusahaan. Pak Santoso langsung bertanya lagi, uangnya sudah masuk rekening atau baru janji saja? Perusahaan sekarang kan suka gembar-gembor bonus untuk pamer. Pertanyaan itu membuat senyum di wajahku membeku. Jika orang tua menyayangi anaknya, bukankah seharusnya pertanyaan pertama adalah kalian lelah tidak? Setahun kemarin pasti berat sekali kerjanya. Tapi sejak kami masuk, tidak ada satupun pertanyaan seperti itu. Mereka hanya peduli pada satu hal.
Uangnya sudah cair atau belum? Bima sepertinya juga menyadarinya. Dia menatap ayahnya beberapa detik lalu berkata, "Sudah masuk, Pak. Tapi kami sudah punya rencana sendiri untuk uang itu." Mendengar itu, Bu Hartini tersenyum. Senyum yang lembut, tapi tatapan matanya setajam silet. Beliau mengambil sepotong ayam dan meletakkannya di piringku. "Makan, Rina, akhir-akhir ini kamu kelihatan kurus sekali." Perempuan itu pintar menyimpan uang memang bagus, tapi juga harus tahu bagaimana memikirkan keluarga suami. Uang yang masuk ke dalam keluarga harus bisa mengangkat nama baik keluarga itu, kan? Aku meletakkan sendok dan garpuku dengan sangat perlahan. Hatiku terasa seperti ada setas tali yang baru saja ditarik kencang. Aku menatapnya, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Maksud Ibu, Bu Hartini tidak menunggu lama." Seolah pertanyaan itu memang sudah ditunggunya. Beliau meletakkan mangkuknya berdeham lalu berkata perlahan, "Ibu sudah punya rencana begini. Bimo dan Ina kan sebentar lagi mau menikah. Laki-laki itu harus punya rumah sendiri baru bisa mapan. Kalian dapat bonus 3 miliar. Berikan adikmu miliar untuk beli apartemen kecil. Anggap saja sebagai bantuan dari kakak untuk adiknya." Bimo langsung duduk tegak, pura-pura malu, tapi matanya berbinar-binar. "Tenang saja, Mas, Mbak. Nanti kalau aku sudah sukses, pasti akan kuganti habis." Kalau menikah tapi masih mengontrakan malu, Ina dengan cepat menimpali. "Mas dan bahkan hebat, mencari uang lagi pasti gampang. Kalau kami yang baru mulai tanpa ada yang membantukan, berat sekali. Lagi pula kalau sudah punya rumah, bapak dan ibu juga jadi lebih tenang." Mendengar itu, tenggorokanku terasa tercekat. 1 miliar. Diucapkan begitu ringan seperti meminta semangkuk sayur. Padahal itu adalah hasil dari malam-malam tanpa tidurku dan Bima, hasil dari tekanan yang hampir membuat kami menyerah. Belum berhenti di situ, Pak Santoso meletakkan cangkir tehnya. Suaranya serius seperti sedang memimpin rapat keluarga. "Kalau bapak dan ibu sudah tua, tidak banyak menuntut, tapi kalian juga sebaiknya sisihkan 500 juta untuk kami simpan sebagai dana pensiun. Nanti kalau sakit tidak perlu merepotkan anak cucu." Bu Hartini langsung menyambung. "Betul itu. Dari 1 miliar untuk Bimo beli rumah, rejuta untuk dana pensiun kami. Sisanya 5 miliar masih lebih dari cukup untuk kalian. Reki itu harus dinikmati bersama. Jangan hanya disimpan sendiri." Suasana di meja makan menjadi sangat pekat. Aku melihat sekeliling. Bimo menunduk sambil makan, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Ina berpura-pura sopan, tapi tangannya di bawah meja sudah menyentuh tangan Bimo. Pak Santoso menatap Bima seolah menunggu persetujuan yang sudah pasti. Dan Bu Hartini, beliau menatapku dengan tatapan seseorang yang sudah memutuskan bahwa uang itu adalah miliknya. Belum sempat aku bicara, beliau menambahkan satu kalimat lagi, ringan namun menusuk. "Ibu bicara terus terang dari awal. Ini bukan meminta. Ini adalah kewajiban seorang anak. Orang luar kalau melihat baru mereka tahu keluarga kita ini tertib. Saudara saling membantu dan menantunya tahu diri." Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, menahan diri agar tidak tertawa getir. Ternyata makan malam hangat yang dikatakannya hanyalah sebuah meja perundingan pembagian uang. Dan kami berdua setelah setahun penuh memeras keringat, di mata mereka tidak lebih dari sebuah brankas yang baru saja terbuka. Kukira Bima akan merasa serba salah. Bagaimanapun yang duduk di hadapannya adalah orang tua kandung dan adik kandungnya. Di dunia ini ada hal-hal yang benar dan salahnya terlihat sangat jelas. Tapi ketika sudah menyangkut kata keluarga, banyak orang menjadi lunak, takut dicap tidak berbakti dan memaksa diri untuk mengalah demi kedamaian. Aku sudah bersiap. Jika Bima diam, aku sendiri yang akan bicara. Tapi reaksinya saat itu membuatku terkejut sekaligus merasa hangat di dalam hati. Bima meletakkan sendok dan garpunya. Suaranya tidak keras, tapi di tengah keheningan yang tegang terdengar sangat jelas. Dia menatap ibunya beberapa detik lalu tertawa. Bukan tawa gembira, bukan juga tawa basa-basi. Itu adalah tawa yang dingin dan getir. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengecewakan. Bu Hartini mengerutkan kening. "Kenapa kamu tertawa?" Bima mengangkat kepala. Suaranya tenang, tapi setiap katanya terasa berat. "Ibu sedang mengigau."
Sadarlah. Uang ini adalah hasil keringat dan air mata kami berdua, bukan uang jatuh dari langit. Seluruh meja makan hening seketika. Aku melihat senyum di wajah Ina membeku. Bimo yang hendak mengambil perkedel. Tangannya berhenti di udara. Bu Hartini terpaku, matanya membelalak seolah tidak percaya anak laki-lakinya yang selama ini selalu penurut berani mengucapkan kalimat setajam itu. Dan Pak Santoso, raut wajahnya langsung berubah. Beliau membanting cangkir tehnya ke meja, airnya tumpah. Begitu caramu bicara pada ibumu, bentaknya. Baru punya uang sedikit sudah lupa daratan. Bima tidak menunduk seperti biasanya. Dia juga tidak buru-buru menjelaskan untuk menenangkan orang tuanya. Dia hanya menatap lurus ke arah Pak Santoso. Suaranya merendah. Saya tidak lupa daratan, Pak. Tapi saya juga tidak sebodoh itu untuk mengorbankan masa depan kami demi keserakahan orang lain. Begitu kalimat itu selesai, wajah Bu Hartini memerah. Beliau memukul meja, suaranya melengking. Serakah? Kamu bilang siapa serakah? Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kamu sudah lebih baik. Membantu adikmu dan orang tuamu tidak boleh. Bima menjawab seketika tanpa menghindar. Membantu itu berbeda dengan diperintah menyerahkan uang, Bu. Kalau bapak dan ibu butuh untuk berobat, saya tidak akan pernah hitung-hitungan. Tapi menyuruh saya memberikan 1 miliar untuk Bimo beli rumah dan 500 juta untuk dana pensiun. Hanya karena kami baru dapat bonus, itu tidak bisa. Bimo saat itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia melempar sendoknya ke piring. Suaranya penuh kekesalan. Mas ngomongnya enak sekali. Mas punya 3 miliar. Kalau kasih aku 1 miliar kan masih sisa 2 miliar. Bukannya habis. Aku ini adik kandung Mas. Kalau bukan aku yang dibantu, siapa lagi? Nanti jangan akui aku sebagai adik lagi. Bima menoleh ke arah adiknya. Tatapannya tidak marah, tapi dinginnya membuat Bimo tanpa sadar sedikit mundur. Apa kamu sudah punya pekerjaan tetap? Sudah menabung? Atau mobil yang kamu pakai, ponselmu, uang jajanmu selama ini, semuanya dari ibu yang minta ke aku? Bimo terdiam. Mulutnya komat kamit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tahu Bima telah menyentuh titik yang paling menyakitkan. Selama ini, Bimo gonta-ganti pekerjaan seperti ganti baju. Bekerja di satu tempat hanya beberapa bulan, lalu keluar dengan alasan bosnya galak, teman kerjanya tidak cocok, gajinya kecil, atau tekanannya terlalu tinggi. Tapi ponselnya selalu model terbaru. Sepatunya merek ternama, motornya ganti-ganti. Dulu aku tidak pernah bertanya karena menganggap itu urusan keluarga suami. Sekarang mendengar ucapan Bima, aku baru sadar. Sebagian besar kemewahan itu berasal dari uang yang diam-diam diberikan Bima. Melihat pacarnya terpojok, Ina langsung menyela. Dia berusaha menjaga suaranya tetap lembut, tapi wajahnya sudah pucat. Mas Bima, bicaranya kok seperti merendahkan kami yang belum mampu. Justru karena kami belum punya, kami butuh bantuan Mas dan Mbak. Kalau sudah punya, siapa juga yang mau minta-minta? Aku menatap gadis di hadapanku. Dia mengucapkan kata belum mampu dengan ringan, tapi jam tangan di pergelangan dan tas yang diletakkannya di samping kursi sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan. Aku tidak ingin berkata kasar, tapi jika saat ini aku masih diam, itu sama saja dengan membiarkan orang lain menginjak-injakku. Aku meletakkan piringku, menatap lurus ke arah Ina. Tidak mampu itu tidak memalukan. Semua orang memulai hidup dari bawah. Tapi kalau tidak mampu tapi menganggap uang orang lain sebagai kewajiban untuk diberikan, kalau belum menikah tapi sudah ikut menghitung bonus kakak ipar, itu bukan lagi tidak mampu, itu tidak masuk akal. Wajah Ina mengeras. Bimo menatapku dengan tajam. Tapi sebelum dia sempat bicara, Bu Hartini sudah menangis. Air matanya keluar begitu cepat, seolah sudah disiapkannya untuk momen ini. Ya Tuhan, malang sekali nasibku. Sejak menikahkan Bima dengan Rina, anakku jadi berani melawan orang tua seperti ini. Hebat sekali menantuku ini. Baru sebentar sudah mengajari suaminya untuk tidak menganggap orang tua.
Belum sempat aku menjawab, Bima sudah menggenggam tanganku. Dia menggenggamnya dengan sangat erat, seolah ingin mengatakan pada semua orang bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Lalu dia menoleh ke ibunya, suaranya tegas. Rina tidak menghasut apa-apa, Bu. Aku bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jangan limpahkan semuanya padanya. Bu Hartini tertegun. Bima melanjutkan, setiap katanya begitu jelas hingga tidak ada yang bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Mulai hari ini, siapapun yang mengusik uang istriku, jangan salahkan aku jika aku tidak punya perasaan lagi. Aku bisa menjadi anak yang berbakti, bisa menjadi kakak yang bertanggung jawab, tapi aku tidak akan menjadi mesin ATM untuk seluruh keluarga ini lagi. Suasana di ruang makan menjadi dingin membeku. Hidangan di meja masih hangat, tapi tidak ada lagi yang menyentuhnya. Aku melihat tangan Bima yang menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku tidak lagi merasa sendirian di hadapan keluarga suami. Dan sejak saat itu, aku tahu makan malam ini tidak akan berakhir hanya dengan beberapa kalimat permintaan uang. Karena sorot panik yang sekilas kulihat di wajah Bimo memberitahuku di balik permintaan hiji, 5 miliar itu pasti ada sesuatu yang lain yang belum terungkap. Setelah ucapan Bima, Bu Hartini seolah tersengat. Sikap lembut palsunya langsung lenyap. Beliau tidak lagi menangis, tidak lagi berpura-pura menjadi ibu yang tersakiti. Matanya menajam, bibirnya terkatup rapat. Beliau menatapku seolah semua perubahan Bima disebabkan olehku. Hebat sekali kamu, Rina. Katanya sinis, suaranya dingin. Sudah bertahun-tahun kamu di rumah ini belum pernah berbakti pada mertua dengan benar. Sekarang suamimu baru punya sedikit uang. Sudah kamu ajari untuk jadi pelit. Memang menantu aman sekarang hanya pintar membawa uang ke keluarga sendiri. Mendengar itu hatiku terasa sakit, tapi tidak lagi terkejut. Selama menjadi menantu, aku tahu di mata Bu Hartini, apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Aku mengirim uang bulanan, beliau bilang itu kewajiban. Aku membelikan vitamin, beliau bilang tidak cocok. Aku memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Beliau pamer pada tetangga bahwa itu uang dari putranya. Namaku tidak pernah disebut. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku tetap tenang. Ibu bicara begitu tidak benar. Setiap bulan kami selalu mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tahun lalu saat atap bocor, saya dan Mas Bima yang membiayai perbaikannya. Asuransi kesehatan bapak dan ibu juga kami yang bayarkan. Obat-obatan, alat tensi, bahkan biaya pemeriksaan kesehatan rutin semuanya saya transfer dengan lengkap. Bu Hartini sedikit terdiam, tapi Pak Santoso langsung membantah. Beliau melambaikan tangan seolah semua yang kusebutkan hanyalah hal sepele. Itu semua kan hal kecil, tidak seberapa. Anak yang mampu mengurus orang tua itu wajar. Sekarang ada urusan besar, kamu malah mengungkit-ungkit hal sepele itu. Bima mengerutkan kening. Urusan besar itu maksudnya Bimo membeli rumah atau ada hal lain yang membuat keluarga kita butuh hiji, 5 miliar secepat ini. Pertanyaan itu membuat suasana kembali hening. Aku melihat dengan jelas, tangan Bimo yang memegang gelas tiba-tiba mengepal. Matanya melirik ke arah lain, tidak berani menatap kakaknya. Ina yang duduk di sebelahnya juga menunduk. Bu Hartini langsung menyela dengan suara melengking. Apa maksudmu bertanya begitu? Sudah jelas kan? Miliar untuk adikmu beli rumah. 500 juta untuk kami. Apalagi yang perlu dicurigai? Kamu semakin hari semakin tidak sopan. Orang tua sendiri ditanyai seperti penjahat. Bima tidak langsung menjawab. Dia menatap ibunya lalu menatap Bimo. Aku hanya merasa aneh. Kalau memang untuk membeli rumah, kenapa Bimo tidak menjelaskan sendiri apartemennya di mana? Harganya berapa, surat-suratnya bagaimana? Kenapa ibu dan bapak begitu terburu-buru sampai baru mendengar kabar bonus langsung memanggil kami untuk bagi-bagi uang di meja makan? Bimo menelan ludah. Mas, bicaranya kok tidak enak begitu. Aku mau beli rumah ya, butuh uang. Sesederhana itu apartemen yang mana? Tanya Bima. Bimo terdam. Developernya siapa? Surat perjanjiannya mana? Atau setidaknya brosur? Surat-surat legalitasnya kan harus ada. Bimo membanting gelasnya ke meja. Suaranya mulai kehilangan kendali. Kalau mau kasih, ya kasih saja.
Tidak usah tanya-tanya seperti interogasi begitu. Aku menatapnya. Semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Tepat saat itu, ponsel Bimo yang diletakkan terbalik di meja bergetar hebat. Sekali, dua kali, tiga kali, getarannya membuat meja kayu berderit pelan. Bimo buru-buru meraih ponselnya, berniat mematikannya, tapi layarnya tidak sengaja menyala. Aku hanya sempat melihat sebuah nama muncul, Pak Herman Kaling. Reaksi Bimo sangat cepat. Dia langsung membalikkan layar ponsel dan memasukkannya ke saku. Tapi Bima sudah melihatnya. Tatapan matanya langsung berubah. "Herman siapa?" tanya Bima perlahan. "Apa dia orang yang dulu mengajakmu investasi di proyek perumahan yang belum jelas I-nya?" Wajah Bimo seketika pucat. Bu Hartini langsung memukul meja. "Bima, hentikan caramu menyudutkan adikmu. Dia masih muda, punya relasi bisnis itu bagus. Kalau kamu tidak mau bantu, jangan menjatuhkannya." Bima tidak lagi menatap ibunya, hanya menatap lurus ke arah Bimo. "Aku tanya sekali lagi, Herman siapa?" Bimo mengatupkan bibirnya, berusaha terlihat tegar, tapi suaranya sudah melemah. "Teman bisnisku, Mas, ada apa memangnya?" "Proyek yang mana?" gertak Bima. Bimo tidak menjawab. Ponsel di sakunya bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Aku melihat keringat mulai membasahi pelipis Bimo. Padahal ruangan ber-AC. Ina menarik pelan lengan bajunya di bawah meja. Wajahnya tidak lagi sepercaya diri tadi. Pak Santoso yang melihat situasi semakin tidak terkendali mencoba mengambil alih. "Cukup. Kita sedang makan. Jangan bawa-bawa urusan luar ke sini, Bima." "Bapak bicara sekali saja. Kamu itu kakaknya, kamu punya reki lebih. Sudah seharusnya kamu membantu adikmu. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Saudara kandung tapi hitung-hitungan." Bima tertawa sinis. "Saya juga tidak mau ditertawakan orang, Pak. Tapi saya lebih tidak mau suatu hari nanti ada orang yang datang ke rumah ini karena Bimo membuat masalah." Bimo seolah tersulut. Dia berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan kasar. "Mas selalu berpikir aku ini tidak berguna, selalu membuat masalah. Kalau saja Mas dan Bak memberikan uangnya lebih cepat, semua tidak akan serumit ini." Seluruh meja makan hening. Begitu kalimat itu terlontar, Bimo sendiri sadar dia telah salah bicara. Wajahnya langsung berubah. Bu Hartini menoleh cepat ke arah putra bungsunya. Sorot panik sekilas terlihat sebelum ditutupinya dengan bentakan. "Bimo, kamu bicara apa sembarangan?" Tapi sudah terlambat. Aku menatap Bimo. Lalu Ina keduanya menunduk. Tidak ada yang berani menatap. "Bima." Kalimat tadi bukan lagi sekadar rengekan seorang adik yang minta uang. Itu seperti sebuah retakan yang tiba-tiba muncul. Memperlihatkan sesuatu yang gelap di balik dinding keluarga yang tampak normal ini. Aku perlahan meletakkan sendok dan garpuku. Jantungku berdebar kencang, tapi suaraku justru menjadi sangat tenang. "Rumit bagaimana, Bim?" Dia mengatupkan bibirnya, tidak menjawab. Aku menatap lurus ke matanya, melanjutkan kata demi kata. "Kamu memakai nama siapa untuk investasi itu? Atau kamu sudah menyeret kami berdua ke dalam masalah ini?" Bimo mundur setengah langkah. Bu Hartini langsung berdiri di depan putra bungsunya. Tapi keheningan mereka saat itu sudah menjadi sebuah jawaban. Aku tahu dengan sangat jelas. Makan malam ini bukan hanya drama permintaan uang. Hiji, 5 miliar itu bukan untuk membeli rumah atau dana pensiun. Itu adalah harga yang mereka ingin kami bayar untuk menutupi masalah yang jauh lebih besar. Mendengar pertanyaanku, Bimo langsung bereaksi. Seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia menunjuk ke arahku, berusaha terlihat marah untuk menutupi kepanikan yang terpancar jelas di wajahnya. "Bak, jangan asal menuduh. Aku tidak menyeret siapa-siapa. Bak pikir semua orang penuh perhitungan seperti Mbak." Mulutnya bicara keras, tapi tangannya gemetar saat mengangkat gelas hingga airnya tumpah ke meja. Setetes demi setetes air jatuh ke lantai yang dingin. Suaranya membuat suasana semakin mencekam. Ina yang duduk di sebelahnya buru-buru menarik pelan tangan Bimo di bawah meja. Gerakannya sangat cepat, tapi aku melihatnya. Dia tidak bicara, tapi tatapan matanya jelas menyuruh Bimo untuk diam. Seorang orang luar seperti Ina saja sampai sepanik itu.
Artinya masalah ini bukan sekadar kekurangan uang. Bima berdiri. Dia tidak berteriak, tidak memukul meja, tapi justru ketenangannya itulah yang membuat suasana lebih menakutkan. Dia mengulurkan tangan ke arah Bimo. Berikan ponselmu. Bimo langsung mundur. Untuk apa, Mas, ambil ponselku? Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka pesanmu dengan orang yang bernama Herman itu. Tunjukkan pada semua orang. Katanya teman bisnis biasa. Kan? Bimo terdiam. Wajahnya pucat pasi. Bu Hartini seperti diulut api langsung maju dan berdiri di depan putra bungsunya, merentangkan tangan seolah melindunginya dari bahaya. Bima, apa-apaan kamu ini? Kamu kakaknya. Kenapa kamu menekan adikmu sampai seperti ini? Kalaupun dia salah, dia tetap adik kandungmu. Darah daging sendiri kok diperlakukan seperti musuh. Kalimat itu membuatku merinding. Kalaupun dia salah, artinya beliau tahu Bimo telah berbuat salah. Artinya, kedua mertuaku tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Mereka tahu atau setidaknya tahu sebagian, tapi tetap merancang drama beli rumah dan dana pensiun ini untuk memaksa kami memberikan uang. Aku tidak lagi berdebat. Sejak saat itu, aku sadar setiap kata di ruangan ini bisa menjadi bukti. Aku diam-diam meletakkan tanganku di bawah meja, membuka ponsel, dan menyalakan perekam suara. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku sangat stabil. Bertahun-tahun bekerja di bidang keuangan mengajariku satu hal. Ketika situasi mulai berbau penipuan, jangan panik. Kumpulkan bukti. Bima menatap ibunya, sorot matanya penuh kekecewaan. Dia berkata perlahan, jika Bimo hanya butuh uang untuk membeli rumah, aku tidak akan memberikannya karena orang dewasa harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tapi jika Bimo terlibat hutang, pemalsuan dokumen, atau penipuan, aku justru harus tahu dengan jelas sebelum memutuskan akan membantunya atau tidak. Pak Santoso berdiri, kursinya terbanting ke dinding. Beliau menunjuk lurus ke arah Bima. Suaranya serak karena marah. Jangan bicara seperti hakim di rumah ini. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau memberikan uang untuk menyelamatkan adikmu atau tidak? Bima menatap ayahnya. Menyelamatkan dari apa-apa? Pak Santoso tertegun. Hanya sedetik tapi cukup untuk membuatku sadar beliau telah salah bicara. Jika ini benar-benar hanya masalah membeli rumah, beliau tidak akan menggunakan kata menyelamatkan. Bu Hartini buru-buru menyela. Maksud bapakmu itu membantu. Dia salah bicara saja. Bima menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ada manisnya. Bapak salah bicara, ibu kelepasan. Bimo salah ngomong. Keluarga kita hari ini banyak sekali kesalahannya. Pak Santoso yang merasa tidak bisa lagi memaksa dengan sentimen mengubah nadanya. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih berat seperti sebuah proklamasi pemutusan hubungan. Baik, kalau hari ini kamu tidak memberikan uang, mulai sekarang aku anggap aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Lebaran atau acara keluarga apapun tidak perlu datang. Mendengar itu, hatiku mencelos. Meskipun bukan orang tua kandungku, kalimat itu tetap terasa terlalu kejam. Seorang ayah bisa menggunakan ancaman putus hubungan hanya untuk memaksa putranya memberikan uang, sementara kebenarannya sendiri masih disembunyikan. Aku menoleh ke arah Bima, takut dia akan goyah karena kata keluarga. Tapi Bima hanya terdiam beberapa detik lalu mengucapkan kalimat yang sangat dingin. Sebuah rumah yang hanya membuka pintunya saat anaknya membawa uang pulang. Itu bukan rumah, Pak. Itu loket penagihan utang. Bu Hartini memegangi dadanya, terhuyung seolah akan pingsan. Tapi kali ini Bima tidak mendekat untuk menolong. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa dengan drama sakit mendadak ibunya. Bimo menunduk, keringat membasahi pelipisnya. Ponsel di saku celananya bergetar lagi dengan hebat. Sekali, dua kali, tiga kali, Bimo panik. Mengeluarkan ponselnya, mungkin berniat mematikannya, tapi karena tangannya gemetar, dia tidak sengaja menekan tombol jawab. Belum sempat ponsel itu ditempelkan ke telinga, suara seorang pria terdengar dari pengeras suara, serak, dan penuh ancaman. Bim, dengarkan baik-baik. Kalau malam ini hiji, 5 miliar itu tidak ada, aku akan bawa kontrak yang ditandatangani kakakmu itu ke kantornya. Kita lihat saja apa mereka berdua masih bisa punya muka. Ruangan seolah kehabisan udara.
Bu Hartini membeku. Pak Santoso pucat pasi. Ina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ngeri dan Bimo. Dia buru-buru mematikan telepon. Tapi sudah terlambat. Kami semua mendengarnya dengan sangat jelas. Bima menoleh ke arah adiknya. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat di matanya bukan hanya kemarahan, tapi juga rasa sakit yang sangat dalam. Dia bertanya dengan suara serak, kontrak mana yang ada tanda tanganku? Bimo tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana. Bibirnya bergetar seperti anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan fatal. Aku mengepalkan ponsel yang masih merekam di tanganku. Punggungku terasa dingin. Sekarang semuanya sudah jelas. Miliar untuk membeli rumah, 500 juta untuk dana pensiun. Semuanya hanya alasan. Di balik makan malam yang hangat ini adalah sebuah jebakan. Dan jebakan itu telah menggunakan nama baik kami berdua untuk menutupi utang yang dibuat oleh Bimo. Aku menatap Bima, dia juga menatapku. Tanpa perlu bicara, kami berdua tahu sejak saat itu masalah ini bukan lagi sekadar konflik uang dalam keluarga. Ini telah menjadi sebuah kasus yang serius. Dan jika kami hanya melunak dan memberikan uang, mungkin seumur hidup kami tidak akan pernah bisa keluar dari lubang yang sedang coba digali oleh keluarga suami untuk kami. Mendengar pertanyaanku, Bimo langsung bereaksi seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia menunjuk ke arahku, berusaha terlihat marah untuk menutupi kepanikan yang terpancar jelas di wajahnya. Mbak, jangan asal menuduh. Aku tidak menyeret siapa-siapa. Mbak pikir semua orang penuh perhitungan seperti Mbak. Mulutnya bicara keras, tapi tangannya gemetar saat mengangkat gelas hingga airnya tumpah ke meja. Setetes demi setetes air jatuh ke lantai yang dingin, suaranya membuat suasana semakin mencekam. Ina yang duduk di sebelahnya buru-buru menarik pelan tangan Bimo di bawah meja. Gerakannya sangat cepat, tapi aku melihatnya. Dia tidak bicara, tapi tatapan matanya jelas menyuruh Bimo untuk diam. Seorang-orang luar seperti Ina saja sampai sepanik itu. Artinya masalah ini bukan sekadar kekurangan uang. Bima berdiri. Dia tidak berteriak, tidak memukul meja, tapi justru ketenangannya itulah yang membuat suasana lebih menakutkan. Dia mengulurkan tangan ke arah Bimo. Berikan ponselmu. Bimo langsung mundur. Untuk apa, Mas? Ambil ponselku. Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka pesanmu dengan orang yang bernama Herman itu. Tunjukkan pada semua orang, katanya teman bisnis biasa. Kan? Bimo terdiam, wajahnya pucat pasi. Bu Hartini seperti diulut api langsung maju dan berdiri di depan putra bungsunya, merentangkan tangan seolah melindunginya dari bahaya. Bima, apa-apaan kamu ini? Kamu kakaknya, kenapa kamu menekan adikmu sampai seperti ini? Kalaupun dia salah, dia tetap adik kandungmu. Darah daging sendiri kok diperlakukan seperti musuh. Kalimat itu membuatku merinding. Kalaupun dia salah, artinya beliau tahu Bimo telah berbuat salah. Artinya, kedua mertuaku tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Mereka tahu atau setidaknya tahu sebagian, tapi tetap merancang drama beli rumah dan dana pensiun ini untuk memaksa kami memberikan uang. Aku tidak lagi berdebat. Sejak saat itu, aku sadar setiap kata di ruangan ini bisa menjadi bukti. Aku diam-diam meletakkan tanganku di bawah meja, membuka ponsel, dan menyalakan perekam suara. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku sangat stabil. Bertahun-tahun bekerja di bidang keuangan mengajariku satu hal. Ketika situasi mulai berbau penipuan, jangan panik. Kumpulkan bukti. Bima menatap ibunya, sorot matanya penuh kekecewaan. Dia berkata perlahan, jika Bimo hanya butuh uang untuk membeli rumah, aku tidak akan memberikannya karena orang dewasa harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tapi jika Bimo terlibat utang, pemalsuan dokumen, atau penipuan, aku justru harus tahu dengan jelas sebelum memutuskan akan membantunya atau tidak. Pak Santoso berdiri, kursinya terbanting ke dinding. Beliau menunjuk lurus ke arah Bima. Suaranya serak karena marah. Jangan bicara seperti hakim di rumah ini. Aku tanya sekali lagi.
kamu mau memberikan uang untuk menyelamatkan adikmu atau tidak? Bima menatap ayahnya. Menyelamatkan dari apa, Pak? Pak Santoso tertegun. Hanya sedetik tapi cukup untuk membuatku sadar beliau telah salah bicara. Jika ini benar-benar hanya masalah membeli rumah, beliau tidak akan menggunakan kata menyelamatkan. Bu Hartini buru-buru menyela. Maksud bapakmu itu membantu. Dia salah bicara saja. Bima menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ada manisnya. Bapak salah bicara, ibu kelepasan. Bimo salah ngomong. Keluarga kita hari ini banyak sekali kesalahannya. Pak Santoso yang merasa tidak bisa lagi memaksa dengan sentimen mengubah nadanya. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih berat. Seperti sebuah proklamasi pemutusan hubungan. Baik, kalau hari ini kamu tidak memberikan uang, mulai sekarang aku anggap aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Lebaran atau acara keluarga apapun tidak perlu datang. Mendengar itu, hatiku mencelos. Meskipun bukan orang tua kandungku, kalimat itu tetap terasa terlalu kejam. Seorang ayah bisa menggunakan ancaman putus hubungan hanya untuk memaksa putranya memberikan uang. Sementara kebenarannya sendiri masih disembunyikan. Aku menoleh ke arah Bima, takut dia akan goyah karena kata keluarga. Tapi Bima hanya terdiam beberapa detik lalu mengucapkan kalimat yang sangat dingin. Sebuah rumah yang hanya membuka pintunya saat anaknya membawa uang pulang. Itu bukan rumah, Pak. Itu loket penagihan utang. Bu Hartini memegangi dadanya, terhuyung seolah akan pingsan. Tapi kali ini Bima tidak mendekat untuk menolong. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa dengan drama sakit mendadak ibunya. Bimo menunduk, keringat membasahi pelipisnya. Ponsel di saku celananya bergetar lagi dengan hebat. Sekali, dua kali, tiga kali, Bimo panik mengeluarkan ponselnya. Mungkin berniat mematikannya, tapi karena tangannya gemetar, dia tidak sengaja menekan tombol jawab. Belum sempat ponsel itu ditempelkan ke telinga, suara seorang pria terdengar dari pengeras suara. Serak dan penuh ancaman. Bim, dengarkan baik-baik. Kalau malam ini hiji, 5 miliar itu tidak ada, aku akan bawa kontrak yang ditandatangani kakakmu itu ke kantornya. Kita lihat saja apa mereka berdua masih bisa punya muka. Ruangan seolah kehabisan udara. Bu Hartini membeku. Pak Santoso pucat pasih. Ina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ngeri dan Bimo. Dia buru-buru mematikan telepon. Tapi sudah terlambat. Kami semua mendengarnya dengan sangat jelas. Bima menoleh ke arah adiknya. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat di matanya bukan hanya kemarahan, tapi juga rasa sakit yang sangat dalam. Dia bertanya dengan suara serak, kontrak mana yang ada tanda tanganku? Bimo tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana. Bibirnya bergetar seperti anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan fatal. Aku mengepalkan ponsel yang masih merekam di tanganku. Punggungku terasa dingin. Sekarang semuanya sudah jelas. Hiji miliar untuk membeli rumah, 500 juta untuk dana pensiun, semuanya hanya alasan. Di balik makan malam yang hangat ini adalah sebuah jebakan. Dan jebakan itu telah menggunakan nama baik kami berdua untuk menutupi utang yang dibuat oleh Bimo. Aku menatap Bima, dia juga menatapku. Tanpa perlu bicara, kami berdua tahu sejak saat itu masalah ini bukan lagi sekadar konflik uang dalam keluarga. Ini telah menjadi sebuah kasus yang serius. Dan jika kami hanya melunak dan memberikan uang, mungkin seumur hidup kami tidak akan pernah bisa keluar dari lubang yang sedang coba digali oleh keluarga suami untuk kami. Aku nyaris tidak bisa tidur semalaman. Kepalaku terus dipenuhi bayangan dokumen palsu itu dan sorot mata kosong Bimo saat Bima menyinggung soal hukum. Sekitar pukul pagi barulah aku bisa terlelap sejenak. Tapi belum sampai pukul aku sudah terbangun kaget oleh suara deru mesin mobil dari halaman apartemen. Suaranya sangat keras. Bukan hanya satu mobil tapi beberapa sekaligus. Terdengar teceat rem. Lalu suara orang-orang berbicara dengan kasar yang menggema hingga ke lantai atas. Aku bergegas ke balkon dan jantungku langsung berdebar kencang. 3 mobil dengan plat nomor luar kota terparkir melintang, menghalangi jalan masuk apartemen. Pintu mobil terbuka. Sekelompok pria berbadan tegap turun. Pakaian mereka serba gelap, lengan penuh tato.
Yang memimpin adalah pria yang semalam menelepon Bimo. Meskipun baru mendengar suaranya sekali, aku langsung mengenalinya. Dia tinggi besar, kepala pelontos, lehernya dihiasi kalung emas tebal. Sambil berjalan, dia memegang setumpuk kertas dan menepuk-nepukannya ke telapak tangan. "Mana si Bima? Suruh turun," teriaknya. Suaranya menggema di seluruh lobi. Bima keluar dari kamar mandi. Anehnya dia masih terlihat tenang. Dia melihat ke bawah dari balkon selama beberapa detik, lalu kembali masuk dan mengenakan kemeja. Aku buru-buru menahan tangannya. "Mas, jangan turun sendirian. Mereka kelihatannya bukan orang baik-baik." Bima melepaskan tanganku dengan lembut. Suaranya rendah tapi mantap. "Semakin kita menghindar, semakin mereka menjadi-jadi. Hari ini aku harus selesaikan semuanya." Saat itu juga, telepon Bima berdering terus-menerus. "Bu Hartini," begitu diangkat, suara beliau sudah gemetar. "Bima, mereka datang. Mereka tahu rumah kita. Cepat turun, tolong, Ibu." Dari seberang telepon, terdengar juga suara panik Bimo dan tangisan Ina. Aku memejamkan mata sejenak. Sampai sejauh ini pun Bu Hartini masih berpikir Bima bisa menyelesaikan semuanya dengan uang. Ketika kami tiba di lobi, suasana sudah ramai. Beberapa penghuni mengintip dari balik jendela. Ada juga yang merekam dengan ponsel. Beberapa petugas keamanan berdiri dari kejauhan. Wajah mereka tegang, tapi tidak ada yang berani mendekat. Bu Hartini dan Pak Santoso juga baru saja tiba. Bu Hartini langsung berlari dan menarik tangan Bima. "Cepat bicara pada mereka, Nak. Bilang kita akan bayar. Jangan sampai tetangga lihat. Malu." Bima dengan lembut melepaskan tangan ibunya. "Ibu, tolong minggir sebentar." Bimo berdiri di belakang. Wajahnya pucat pasi. Dia hanya menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar. Ina berpegangan erat pada lengan pacarnya. Riasan matanya luntur karena air mata. Saat itulah pria bernama Herman itu melihat Bima. "Nah, ini dia yang tanda tangan," ejeknya lalu melemparkan tumpukan dokumen itu ke lantai marmer di depan Bima. Kertas-kertas itu berserahkan. Tanda tangan jelas begini, masih mau mengelak. Suasana langsung menegang. Aku tanpa sadar maju selangkah, tapi Bima menahanku dengan lengannya. Dia membungkuk dan memungut dokumen-dokumen itu. Dia membukanya hingga halaman terakhir, melihatnya dengan saksama, lalu tertawa dingin. Goresan akhir pada tanda tanganku tidak pernah melengkung ke atas seperti ini. Dia mengangkat kertas itu di depan wajah Herman. "Ini tanda tangan palsu." Herman mengerutkan kening. Mungkin tidak menyangka Bima akan setenang ini. Dia menggeram. "Kamu pikir aku bodoh? Tanpa jaminanmu, siapa yang akan percaya pada adikmu?" Aku maju ke samping suamiku. "Saya bekerja di bidang keuangan lebih dari 10 tahun. Dokumen ini sekilas saja sudah terlihat bermasalah. Stempel perusahaan tidak simetris, kode proyek tidak sesuai standar. Kalau dibawa untuk diperiksa, belum tentu pihak Anda bisa menang." Beberapa anak buah di belakang Herman mulai saling pandang. Jelas mereka mengira hanya dengan datang dan mengancam, kami akan langsung menyerah dan memberikan uang. Tapi reaksi Bima benar-benar di luar dugaan mereka. Dia mengeluarkan ponselnya tepat di hadapan semua orang. "Saya akan melaporkan ini ke kantor polisi," kata Bima dengan jelas. Laporannya meliputi pemalsuan tanda tangan, penggunaan dokumen palsu untuk penagihan utang, dan pengacauan ketertiban umum di lingkungan perumahan. Mendengar itu, raut wajah Herman berubah. "Kamu pikir dengan lapor polisi semuanya selesai?" Dia maju mendekati Bima, suaranya penuh ancaman. "Uangku yang hilang siapa yang ganti?" Bima tidak mundur selangkah pun. Dia menatap lurus ke mata pria itu. "Siapa yang berhutang, dia yang membayar. Kalau mau menuntut, tuntut Bimo. Tapi kalau Anda terus membawa orang ke sini untuk mengancam keluarga saya akan tambahkan tuntutan pemerasan dan pengancaman." Kalimat itu membuat seluruh gerombolan di belakangnya terdiam. Aku berdiri di samping suamiku. Jantungku berdebar kencang.
Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat Bima begitu tegas, baik pada orang luar maupun pada keluarganya sendiri. Dia tidak berteriak, tidak berdebat kusir. Setiap kalimatnya jelas, tegas, dan penuh perhitungan. Tepat saat itu, dari luar terdengar suara sirine mobil polisi. 2 orang petugas masuk ke lobi. Siapa yang melaporkan ada keributan? Anak buah di belakang Herman mulai mundur. Ada yang buru-buru menaikkan maskernya. Herman melihat sekeliling. Sadar bahwa dia tidak bisa lagi berbuat onar di sini. Dia mengumpat kasar lalu menunjuk lurus ke arah Bimo. 3 hari katanya dingin. Kalau uangnya tidak ada, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, dia merebut dokumen dari tangan Bima, lalu berbalik dan masuk ke mobil. 3 mobil itu melesat pergi, meninggalkan suasana yang berat dan mencekam. Begitu mereka hilang dari pandangan, Bimo seolah kehilangan seluruh tenaganya. Dia jatuh terduduk di lantai lobi, memegangi kepalanya. Mereka akan membunuhku. Mereka tidak akan melepaskanku. Bu Hartini menangis histeris, memeluk putra bungsunya. Pak Santoso berdiri membeku, bibirnya bergetar tanpa suara. Dan aku menatap Bima. Dia masih berdiri diam di tengah lobi. Tatapannya kosong. Tapi aku tahu dengan sangat jelas badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah kejadian pagi itu, di mana gerombolan Herman datang ke apartemen, kehidupan kami benar-benar terbalik. Masalah belum reda. Di grup WhatsApp penghuni apartemen sudah ada yang mengunggah video 3 mobil yang memblokir jalan masuk. Lengkap dengan adegan para pria bertato berteriak menagih utang di lobi. Meskipun wajah kami disamarkan, semua orang di gedung itu tahu itu adalah masalah keluarga kami. Saat aku turun ke minimarket, beberapa pasang mata langsung melirik. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang berbisik-bisik. Aku tidak menyalahkan mereka. Kabar baik jarang diingat. Kabar buruk menyebar lebih cepat dari api. Tapi yang paling membuat hatiku berat bukanlah gunjingan itu, melainkan raut wajah Bima. Saat melihat video tersebut, dia hanya mematikan ponselnya tanpa berkata apa-apa, tapi rahangnya mengeras. Bimo sejak hari itu tidak berani keluar rumah. Ponselnya terus menyala setiap beberapa menit. Pesan tagihan, pesan caci maki, bahkan oto-oto yang diambil di depan rumah orang tuaku. Salah satunya bahkan dengan jelas menunjukkan nomor rumah disertai tulisan singkat. Bisa lari, tapi rumahmu tidak. Bu Hartini benar-benar mulai tidak bisa tidur. Hampir setiap malam beliau menelepon Bima, kadang menangis, kadang terengah-engah, kadang mengeluh sakit dada. Jika ini terjadi dulu, Bima pasti akan langsung bergegas ke sana. Tapi setelah semua drama tangisan, penyembunyian, dan pemaksaan, dia hanya menyarankan ibunya untuk ke rumah sakit dan berpesan pada Pak Santoso untuk mengunci pintu dengan baik. Bukan karena dia tidak lagi menyayangi ibunya, tapi karena dia sadar ada air mata yang tidak lagi cukup untuk menghapus konsekuensi. Pada hari kedua, Pak Santoso meneleponku secara pribadi. Ini pertama kalinya ayah mertuaku meneleponku langsung tanpa melalui Bima. Suaranya tidak lagi bernada superior seperti biasanya, melainkan serak dan lelah. Rina, tolong bicara pada Bima, suruh dia selamatkan adiknya. Bapak tahu kami salah bicara waktu itu, tapi sekarang kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Aku berdiri di balkon, memegang ponsel tanpa tahu harus menjawab apa. Tepat saat itu, Bima keluar dari ruang kerja. Dia melihat nama ayahnya di layar ponselku, lalu dengan lembut mengambil ponsel itu dariku. Bapak dan Ibu masih ingat apa yang dikatakan tempo hari? Tanya Bima. Suaranya sangat dingin. Uang kami adalah kewajiban yang harus diserahkan pada keluarga. Kan di seberang sana hening sangat lama sampai kukira Pak Santoso sudah menutup telepon lalu terdengar suaranya yang lirih, Bapak salah tapi adikmu kalau terus dikejar-kejar bisa mati dia. Sore itu mereka membawa Bimo ke apartemen kami. Begitu masuk aku hampir tidak mengenali adik iparku yang biasanya selalu necis itu. Bimo kurus kering hanya dalam beberapa hari. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung. Ina tidak ikut. Setelah tahu masalahnya sebesar ini, dia pamit pulang ke rumah orang tuanya. Dan sejak itu ponselnya tidak aktif. Bu Hartini begitu masuk ke ruang tamu langsung berlutut. Aku kaget dan releks berdiri. Bu, apa yang ibu lakukan? Berdiri, Bu. Beliau tidak mau berdiri.
Tangannya berpegangan pada tepi meja, menangis tersedu-sedu. Ibu salah, Bima. Ibu salah, tolong selamatkan adikmu kali ini. Kalau dia sampai di penjara, hidupnya hancur. Ibu mohon padamu. Pak Santoso berdiri di belakangnya, wajahnya kelabu. Bimo melihat ibunya berlutut, akhirnya ikut luruh ke lantai. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis seperti anak kecil. Aku salah, Mas. Aku dijebak. Ina bilang ada kenalan yang punya proyek kaleng. Katanya investasi beberapa bulan bisa untung 2 kali lipat. Awalnya aku hanya mau pinjam sedikit, tapi semakin dalam semakin tidak bisa keluar. Bima duduk di hadapan mereka. Kedua tangannya saling bertaut. Tatapannya tidak lepas dari adiknya. Karena itu kamu memakai namaku. Bimo menangis. Aku pikir Mas punya reputasi. Mereka akan percaya kalau melihat nama Mas. Aku juga pikir kalaupun ada masalah Mas dan Bak punya uang, Mas pasti bisa menyelesaikannya. Kalimat itu membuat ruangan menjadi sunyi. Aku menoleh ke Bima. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan rasa sakit yang sangat dalam. Mungkin tidak ada yang lebih pahit daripada mendengar adik kandungmu sendiri mengakui telah menjadikanmu tameng dan dana darurat. Mengembalikannya. Mendengar itu, saya merinding. Kasus-kasus seperti ini seringkali dimulai seperti itu. Pelaku awalnya tidak berniat menipu. Mereka hanya ingin gali lubang tutup lubang dan percaya bisa membalikan keadaan. Tapi semakin dalam semakin tidak bisa keluar. Dini tiba-tiba melangkah maju dari belakang saya. Kak, bicara jujur, uangnya sisa berapa? Suasana tegang. Lina menatap Dini sangat lama. Sekitar 200. Pria berperut buncit mengumpat keras. Lalu yang genep ratus kemana? Bayar utang. Bayar orang-orang yang datang lebih dulu. Saya bergidik. Lingkaran setan mengambil uang dari korban baru untuk membayar korban lama sampai akhirnya runtuh dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dini berdiri membeku. Jadi dari awal memang tidak mungkin bisa kembali. Lina menatapnya, suaranya melembut. Ada saatnya aku pikir bisa. Aku bilang padamu, cukup tarik beberapa orang lagi, karena saat itu aku juga masih percaya. Anak itu tertawa. Tawa yang terdengar lebih sakit dari tangisan. Aku bodoh sekali. Lina menatap Dini dengan pandangan aneh. Bukan lagi tatapan membujuk, hanya ada kelelahan. Kamu masih muda, nanti bisa mulai lagi. Lalu ibuku bagaimana? Pertanyaan itu membungkam Lina. Dini maju selangkah. Ibuku masuk rumah sakit pagi ini. Wajah Lina berubah. Saya melihat tangannya mencengkeram tepi kursi. Sepertinya ia benar-benar tidak tahu soal ini. Pria berkaus hitam menyela, sudah, jangan banyak drama. Yang 200 itu mana? Lina perlahan mengeluarkan sebuah buku tabungan dari tasnya. Aku hanya bisa tarik segini. Pria berperut buncit langsung merebutnya. Tapi begitu membuka ia terpaku. Ini tidak sampai 100 juta. Lina menunduk. Sisanya untuk biaya rumah sakit Tegar. Mendengar itu, Dini mundur selangkah seolah ditampar. Ia menatap Lina. Bibirnya bergetar. Kakak pakai uang itu untuk menyelamatkan Mas Tegar. Lina mengangkat kepala perlahan. Kalau kamu di posisiku, apa kamu tega membiarkan orang yang pernah menyelamatkanmu? Koridor rumah sakit tiba-tiba terasa sunyi. Tepat pada saat itu, pintu ruang resusitasi terbuka. Seorang dokter keluar, melepas maskernya, dan melihat sekeliling. Keluarga pasien atas nama Tegar Wijaya. Seluruh koridor seolah menahan napas. Lina yang pertama melangkah maju. Ia berdiri begitu cepat hingga kursi di belakangnya jatuh. Saya, Dok. Dokter melihat berkas di tangannya lalu bertanya, keluarga lainnya mana? Lina terdiam sejenak. Saya, temannya. Jawaban yang begitu pelan hingga nyaris hilang ditelan suara kipas angin di langit-langit. Dini berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kedua tangannya mencengkeram tali tasnya hingga memutih. Saya melihat matanya sudah merah.
Dokter melepas kacamatanya, wajahnya lelah. Pasien mengalami trauma multiple yang parah. Saat ini belum melewati masa kritis. Keluarga harap bersiap. Lina memejamkan mata. Saya mendengar dengan jelas helaan napasnya yang panjang. Pria berperut buncit yang berdiri di belakangnya dengan tidak sabar bertanya, "Dok, bisa selamat tidak? Perlu biaya berapa lagi?" Dokter menatapnya dengan heran lalu menjawab lugas. "Saat ini yang penting bukan biaya. Pasien kehilangan banyak darah dan kondisi mentalnya sebelum kejadian juga tidak stabil." Mendengar kata mental, Dini menunduk dalam-dalam. Dokter memberikan beberapa instruksi lagi lalu kembali masuk. Pintu tertutup, meninggalkan kami semua yang membeku di koridor. Tidak ada lagi yang membahas uang saat itu. Bahkan pria berkaus hitam pun duduk di kursi dan merokok tanpa henti. Saya duduk di sebelah Dini. Anak itu masih menatap kosong ke pintu ruang resusitasi. Sesaat kemudian saya bertanya pelan, "Kamu suka sama Mas Tegar?" Dini terlonjak menoleh ke saya lalu cepat-cepat menggeleng. "Tidak." Tapi matanya berkata lain, "Saya tidak bertanya lebih jauh. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan untuk bisa dilihat." Mungkin awalnya Tegar mendekati Dini karena uang, karena ingin merekrut anggota. Tapi bagi seseorang yang sedang putus asa, jika ada yang mengulurkan tangan meskipun tangan itu tidak sepenuhnya bersih rasa, terima kasih itu bisa dengan mudah berubah menjadi perasaan lain. Apalagi bagi orang yang kurang perhatian seperti Dini. Usia 30-an belum menikah tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Orang seperti itu jika ada yang bertanya sudah makan belum, di saat yang tepat bisa mengingatnya seumur hidup. Ibu Nita menarik kursi dan duduk di hadapan Lina. "Sekarang bagaimana?" Lina menatap lantai. "Saya akan menyerahkan diri." Pria berperut buncit langsung berdiri. "Lalu uang kami saya akan kembalikan semampu saya." "Enak sekali bicaramu." Lina tersenyum sangat sinis. "Saya tahu tidak akan cukup." Pria berkaus hitam mengumpat pelan lalu pergi ke ujung koridor untuk merokok. Saya menatap Ibu Nita. Ia masih diam, wajahnya begitu lelah seolah menua beberapa tahun dalam satu hari. Saya mengerti perasaannya. Saat kehilangan terlalu banyak, amarah pun akan habis. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Ponsel saya bergetar lagi dari Bayu. Saya berjalan ke ujung koridor untuk menjawab, "Bagaimana kondisi ibu, Mas?" "Sudah lebih baik sedikit." Saya bernapas lega. Kata dokter, "Bagaimana?" "Masih harus dirawat." Suaranya serak karena lelah. Ia terdiam sejenak lalu bertanya, "Kamu sudah ketemu Lina?" "Sudah." Uangnya saya menoleh ke dalam. Dini masih duduk membatu seperti patung, tidak seperti yang kita harapkan. Maksudnya saya tidak tahu harus mulai dari mana. Masalah ini sudah begitu rumit hingga saya sendiri bingung siapa yang paling patut disalahkan. Saya hanya menjawab pelan, "Nanti aku cerita." Bayu menghela napas sangat berat. "Kirana tadi ibu sadar dan menanyakan Dini." Saya mencengkeram ponsel. "Lalu Mas bilang apa?" "Aku bilang dia sedang ada urusan pekerjaan." Di luar jendela, matahari sore mulai terbenam. Beberapa burung gereja hinggap di atap rumah sakit berkicau riuh. Hal-hal biasa itu membuat hati saya tiba-tiba sesak. Keluarga kami hidup dengan tenang selama bertahun-tahun. Ada pertengkaran, ada kesulitan, tapi tidak pernah menyangka akan terseret ke dalam kekacauan utang. Rumah sakit dan polisi seperti ini. Saat saya kembali, saya melihat Dini berdiri di depan toilet wanita membelakangi semua orang. Ia berdiri sangat lama tanpa bergerak. Saya memanggilnya pelan, "Dini." Ia terlonjak, matanya merah. Saat saya mendekat, saya melihat di tangannya ada selembar strip obat tidur. Jantung saya terasa dingin. Saya merebutnya dengan keras. "Kamu mau apa?" Ia panik. Tidak apa-apa. Aku hanya pusing." Saya menatap matanya tajam. Dini langsung membuang muka. Saya menariknya ke sudut koridor yang sepi dan merendahkan suara. "Kalau kamu berani berpikir gila sekali lagi, aku tampar betulan." Anak itu menggigit bibirnya. "Aku lelah, Mbak." "Aku tahu." Ibu masuk rumah sakit. Kamu menyeret sekeluarga ke jurang. Hidup sekarang juga tidak ada gunanya lagi. Mendengar kalimat itu, saya marah sekaligus kasihan. Saya teringat saat baru menikah, Dini sangat membenci saya, menganggap saya merebut kakaknya.
Kami pernah bertengkar hanya karena urusan siapa yang bayar listrik. Tapi selama bertahun-tahun hidup bersama, saat saya demam, dia yang membelikan obat. Saat ibu saya meninggal di kampung, Dini yang begadang membantu saya berkemas. Manusia memang tidak pernah hanya punya satu sisi. Saya memegang bahunya. Dengar, uang bisa dicari lagi. Nama baik bisa dibangun kembali. Tapi kalau kamu mati, ibumu juga akan ikut mati. Dini menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar hebat. Tepat pada saat itu, dari koridor terdengar suara keributan. Pria berkaus hitam sedang mencengkeram kerah seorang pemuda berjaket biru. Kamu anak buahnya, tegarkan. Pemuda itu panik. Bukan. Lalu kenapa kamu tahu tempat ini? Saya dan Dini berlari mendekat. Lina juga berdiri. Pemuda itu pucat. Tangannya memeluk erat sebuah tas ransel. Saya mau mengantar barang. Barang apa? Ia tergagap menatap Lina. Diminta Mas Tegar. Suasana langsung tegang. Lina melangkah maju. Berikan padaku. Pemuda itu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah laptop usang. Aku mengangkat kepala menatap Bima. Wajahnya gelap. Jika masalah ini terungkap, bukan hanya Bimo yang akan bertanggung jawab. Pak Santoso dan Bu Hartini juga sulit menghindar karena pernah ikut meyakinkan para kerabat. Ternyata hiji 5 miliar itu hanyalah puncak gunung es. Lubang yang sebenarnya jauh lebih dalam, lebih kotor, dan lebih berbahaya. Bima berdiri di dekat jendela, terdiam sangat lama. Lalu dia menoleh ke arahku. Suaranya dalam, Rina, drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah menandatangani surat utang itu, Bimo berubah drastis. Setidaknya secara lahiriah dia tidak lagi membantah, tidak lagi marah-marah, dan tidak lagi menatapku dengan sorot mata benci. Setiap kali bertemu Bima, dia selalu menunduk dalam-dalam. Aku tahu aku salah, Mas. Beri aku kesempatan untuk berubah, katanya lirih. Bu Hartini yang melihatnya tampak sangat gembira. Beliau terus-menerus berkata bahwa putra bungsunya akhirnya sadar. Tapi aku tidak merasa tenang. Ada orang yang benar-benar menyesal. Sorot matanya akan menunjukkan rasa malu, penyesalan, dan ketakutan akan konsekuensi. Sementara Bimo setelah beberapa hari panik, dia menjadi terlalu cepat tenang. Ketenangan itu bukan seperti ketenangan orang yang sudah insaf, melainkan seperti ketenangan seseorang yang sedang menunggu kartu lain dimainkan. Malam itu Bima berada di ruang kerja, memeriksa kembali beberapa dokumen perusahaan. Aku turun ke dapur untuk mengambil air hangat ketika mendengar suara orang berbicara sangat pelan dari arah balkon. Awalnya kukira tetangga, tapi kemudian aku mengenali suara Bimo, lirih namun jelas. Tenang saja, aku sudah berhasil menyeret kakakku masuk. Aku berhenti di depan pintu dapur. Tubuhku seolah membeku. Bimo berdiri di balkon membelakangiku. Satu tangan memegang ponsel. Tangan yang lain bertumpu pada pagar balkon. Cahaya dari ruang tamu hanya menerangi punggungnya. Cukup untuk membuatku melihat bahunya yang sama sekali tidak gemetar. Posisinya begitu tenang. Aku segera membuka ponsel menyalakan perekam suara. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku menahan napas. Bimo melanjutkan. Suaranya lebih rendah. Tinggal sekali lagi dia mau maju bernegosiasi. Kita semua selamat. Iya. Dia pikir dia sedang menyelamatkanku. Biarkan saja dia berpikir begitu. Aku mengepalkan ponselku. Kalimat kita semua selamat membuat punggungku terasa dingin. Ternyata Bimo bukan sekadar korban yang dibujuk. Setidaknya dia sedang menyembunyikan sebagian besar kebenaran dari kami. Aku baru saja akan mundur untuk memanggil Bima. Ketika dari arah koridor, Ina tiba-tiba muncul. Entah sejak kapan dia di sana. Begitu melihatku berdiri di dekat pintu balkon, dia langsung berteriak, "Mbak, sedang apa di situ?" Teriakannya memecah keheningan. Bimo terlonjak kaget, berbalik dan buru-buru mematikan telepon. Pada saat itu aku melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi ketakutan. Tatapan matanya tajam, gelap, dan penuh kewaspadaan. Seperti seseorang yang tertangkap basah tapi masih merencanakan serangan balik. Dia berjalan cepat ke arahku, menggeram. "Mbak, dengar apa saja." Aku menatap lurus ke matanya. "Cukup untuk tahu kamu belum mengatakan semua kebenarannya." Ina langsung menyela dengan suara melengking.
Bak, jangan menuduh. Bimo sedang stres, jadi bicaranya ngawur. Bak, ini kakak ipar. Kenapa malah mengintai seperti musuh? Aku tertawa sinis. Orang yang jujur tidak akan takut didengar. Tapi orang yang baru saja diselamatkan lalu diam-diam bicara sudah berhasil menyeret kakaknya masuk. Kurasa itu bukan lagi bicara ngawur. Wajah Bimo memucat. Tapi hanya dalam beberapa detik dia kembali tertawa. Tawa yang aneh, penuh kepahitan dan keputusasaan. Bak, hebat sekali ya. Pantas saja Mas Bima nurut sekali. Tepat saat itu Bima keluar dari ruang kerja, mungkin mendengar teriakan Ina. Dia menatapku, lalu Bimo, ada apa ini? Aku memberikan ponselku padanya. Bima mendengarkan rekaman itu, raut wajahnya semakin gelap. Ketika kalimat kita semua selamat terdengar, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi Bima belum sempat bicara. Keesokan paginya masalah lain sudah muncul. Sekitar pukul 00 saat Bima bersiap untuk rapat online, ponsel kerjanya menampilkan notifikasi keamanan. Seseorang baru saja mencoba masuk ke akun internal perusahaannya menggunakan informasi login lamanya. Alamat IP tidak dikenal, perangkat tidak dikenal. Dan waktu percobaan login hanya beberapa menit yang lalu. Bima menatap layar, wajahnya dingin. Aku berdiri di sampingnya. Kepalaku langsung menghubungkan semua kejadian, dokumen palsu, informasi, alamat kantor, tanda tangan palsu, lalu telepon semalam. Tujuan mereka sebenarnya bukan hanya meminjam uang untuk membayar utang. Seseorang sedang berusaha menyeret Bima lebih dalam, mengubahnya dari korban pemalsuan menjadi seseorang yang benar-benar terlibat. Bima langsung memanggil Bimo. Begitu masuk, Bimo melihat ponsel di atas meja dengan notifikasi keamanan yang masih menyala. Wajahnya sedikit berubah. Bima bertanya terus terang, kamu memberikan informasi akun lamaku pada siapa? Bimo langsung menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak melakukannya. Bima memukul meja, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Bimo terlonyak. Jangan bohong lagi, sejak semalam, apalagi yang sedang kamu rencanakan untuk menyeretku. Bimo terdiam. Ina berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi, ruangan begitu hening. Tiba-tiba Bimo tertawa. Tawa yang kering dan aneh, campuran antara kasihan dan menakut. Mas pikir aku mau hidup seperti ini? Mas pikir aku masih punya pilihan lain? Bu Hartini yang baru saja tiba di pintu berhenti melangkah mendengar kalimat itu. Bima menatap adiknya. Suaranya merendah. Bicara. Bimo jatuh terduduk di kursi memegangi kepalanya. Kali ini suaranya tidak lagi menantang melainkan serak. Di belakang Herman ada orang lain. Kelompok yang lebih besar. Mereka yang menjalankan penipuan proyek perumahan itu. Awalnya aku hanya memperkenalkan klien dan dapat komisi. Tapi kemudian mereka memaksaku untuk menjadi perantara menggunakan reputasi Mas agar orang-orang percaya. Aku melihat Bu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Pak Santoso yang berdiri di luar pintu, wajahnya pucat pasi. Bima bertanya lagi, kenapa harus aku? Bimo mengangkat kepala. Matanya merah. Karena aku terlanjur pamer kalau Mas bekerja di proyek besar, paham surat-surat, dan punya jabatan. Mereka bilang kalau ada nama Mas di dokumen, klien akan lebih mudah mengeluarkan uang. Awalnya kukira hanya pinjam nama, tidak akan ada masalah. Tapi semakin lama mereka semakin menekan, aku mau berhenti pun tidak bisa. Bima berdiri terdiam sangat lama. Aku tahu dia sedang menahan amarah. Dikhianati oleh adik sendiri sudah menyakitkan, tapi dijadikan tameng untuk sebuah sindikat penipuan jauh lebih menyakitkan. Akhirnya Bima berkata sangat perlahan, dengarkan baik-baik, mulai sekarang aku bukan hanya akan menyelamatkanmu, aku akan menyeret semua orang di belakang masalah ini ke pengadilan. Bimo langsung panik. Jangan, Mas. Mereka bukan orang sembarangan. Bima menatapnya, tatapannya sedingin baja. Merekalah yang lebih dulu mengusik keluargaku. Begitu dia selesai bicara, ponsel di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Bima. Dia membukanya. Aku yang berdiri di sampingnya melihat dengan jelas Oto yang muncul di layar. Itu adalah Oto putra kecil kami di depan gerbang sekolahnya. Di bawahnya hanya ada satu kalimat, jangan ikut campur lagi kalau tidak mau kehilangan lebih dari sekadar uang. Pada saat itu, darah di tubuhku seolah membeku.
Dan Bima, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap layar itu. Tangannya yang memegang ponsel mengepal begitu erat hingga memutih. Aku menatap Otto di layar ponsel dan seluruh tubuhku terasa dingin. Itu adalah gerbang sekolah putra. Papan nama sekolah terlihat jelas di latar belakang. Pohon-pohon di depan halaman, perosotan kuning di sudut kiri semuanya benar. Dalam oto itu putraku sedang digandeng oleh gurunya masuk ke dalam kelas. Di punggungnya ada tas ransel dinosaurus. Yang kubelelikan untuk ulang tahunnya. Tanganku gemetar hebat. Naluri seorang ibu membuatku ingin segera berlari ke garasi, melesat ke sekolah, dan memeluk anakku. Di kepalaku tidak ada lagi kontrak palsu, tidak ada lagi bonus 3 miliar, tidak ada lagi keluarga suami atau Bimo. Yang ada hanya satu hal, anakku sedang diintai. Aku baru saja akan berlari ke pintu ketika Bima menahan pergelangan tanganku. Tangannya sangat dingin tapi suaranya dalam dan menakutkan. Rin, tenang. Semakin kita panik, semakin mereka tahu mereka telah menekan titik lemah kita. Aku langsung menangis saat itu juga. Tapi itu anak kita, Bima. Mereka memotret anak kita di depan sekolah. Bima menarikku untuk duduk. Dia tidak memelukku, tidak juga mengucapkan kata-kata penenang yang klise. Dia mengambil ponsel dan langsung menelepon wali kelas putraku. Suaranya masih bisa terkendali, hanya sedikit serak. Selamat pagi, Bu Guru. Saya ayahnya Arga. Mohon bantuannya untuk memeriksa apa Arga ada di dalam kelas. Di seberang sana terdengar jawaban cepat. Aku melihat Bima memejamkan matanya sejenak lalu melanjutkan. Baik, Bu, mohon mulai hari ini. Jangan serahkan Arga pada siapapun selain saya dan ibunya, termasuk kerabat. Jika ada yang bertanya, tolong segera hubungi saya. Setelah Bima menutup telepon, barulah aku bisa sedikit bernapas. Anakku aman di dalam kelas, tapi rasa takut itu tidak hilang. Ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin seperti tangan tak terlihat yang mencekik leherku. Aku segera menelepon sahabatku Dewi yang bekerja di bidang keamanan siber. Aku mengirimkan nomor tak dikenal itu, tangkapan layar pesan, dan ile oto aslinya. Dewi terdiam beberapa detik setelah mendengar ceritaku lalu berkata dengan sangat serius, Rin, simpan semuanya. Jangan dihapus, jangan dibalas. Aku akan coba lacak sumbernya, tapi kamu harus segera melapor ke polisi. Ini bukan lagi penagihan utang biasa. Bima juga menelepon pengacaranya, Mas Ardi. Dia menyalakan pengeras suara agar aku bisa ikut mendengar. Ardi, ini sudah beralih dari pemalsuan tanda tangan ke pengancaman anak. Aku tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Suara Mas Ardi di seberang sana langsung menjadi serius. Simpan semua buktinya, Bim, pesan Otto, nomor telepon, waktu diterima. Ini sudah masuk ranah pemerasan dan pengancaman, kemungkinan melibatkan kelompok terorganisir. Kalian harus melapor dan jangan pernah menemui mereka sendirian tanpa rencana yang aman. Tepat saat itu, Bu Hartini dan Pak Santoso datang dipanggil oleh Bimo yang mungkin sudah benar-benar panik. Begitu masuk, wajah Bu Hartini sudah pucat pasi, tapi kalimat pertamanya tetap membuatku sesak napas. Paling mereka hanya menggertak. Bimo kan tidak sengaja, tidak mungkin dia membiarkan cucunya sendiri celaka. Bima menoleh ke arah ibunya, matanya memerah bukan karena ingin menangis, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Sampai sekarang ibu masih menyebutnya, tidak sengaja mereka sudah mengirim Otto anakku dan ibu masih bisa membelanya. Bu Hartini terdiam, tidak bisa berkata-kata. Bimo berdiri di belakangnya. Wajahnya putih seperti kertas. Bima mendekati adiknya, tidak memukul, tidak menarik kerah bajunya, hanya menatap lurus. Bicara semuanya sekarang. Bimo menggeleng, bibirnya bergetar. Aku sudah cerita semua. Bima membanting ponselnya ke meja. Otto putraku masih menyala di layar. Lihat baik-baik. Itu anakku, keponakanmu. Kalau kamu masih menyembunyikan satu hal saja, mulai detik ini aku serahkan semuanya ke polisi. Tidak ada lagi hubungan saudara. Kalimat itu seolah meruntuhkan pertahanan terakhir Bimo.
Dia jatuh terduduk, memegangi kepalanya, suaranya keluar terbata-bata. Di belakang Herman ada orang lain namanya Hardy, biasa dipanggil Hardy Belati. Dia yang sebenarnya memimpin sindikat penipuan ini. Herman bertugas menagih dan menangani orang yang mau mundur. Aku mengepalkan tangan. Nama panggilannya saja sudah membuatku merinding. Bimo melanjutkan, suaranya semakin bergetar. Awalnya aku hanya jadi perantara. Mereka bilang kalau bisa dapat klien akan diberi komisi tinggi. Aku tergiur. Kupikir bisa dapat uang cepat untuk menikah dengan Ina dan beli rumah. Tidak perlu minta pada Mas dan Mbak lagi. Tapi setelah itu, klien mulai menagih surat-surat dan jaminan. Saat itulah aku memasukkan data Mas Bima. Bima bertanya sangat pelan. Data apa saja yang kamu berikan? Bimo menunduk. Nomor pelama, alamat kantor, jabatan, dan beberapa contoh tanda tangan yang kuoto dari dokumen jaminan listrik yang dulu Mas tanda tangani untuk rumah bapak dan ibu. Aku tidak menyangka mereka akan menggunakannya sejauh ini. Bima menatap adiknya sangat lama. Tatapan matanya saat itu membuatku ikut merasakan sakitnya. Dikhianati oleh orang asing, kita masih bisa membencinya. Tapi dikhianati oleh darah daging sendiri, dijual reputasi dan nama baiknya, bahkan menyeret istri dan anaknya ke dalam bahaya. Rasa sakitnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak lagi memarahinya, hanya mengucapkan satu kalimat yang dingin membekukan. Sejak saat kamu membiarkan mereka menyentuh anakku, kamu tidak lagi punya hak untuk meminta belas kasihan dengan air mata. Bimo menangis. Bu Hartini juga menangis. Tapi kali ini tidak ada lagi yang luluh oleh tangisan itu. Aku menatap orang yang dulu duduk di meja makan menuntut hiji miliar itu kini meringkuk di kursi seperti bayangan. Aku sadar keserakahan tidak hanya menghancurkan satu orang. Ia menyeret semua orang di sekitarnya ke dalam lumpur. Sore itu juga aku, Bima, dan Mas Ardi menyusun berkas laporan. Aku mencetak kontrak palsu, transkrip rekaman suara saat makan malam, tangkapan layar pesan ancaman, dan rangkuman pengakuan dari Bimo. Dewi juga mengirimkan informasi awal. Nomor tak dikenal itu menggunakan kartu sekali pakai, tapi lokasi pengiriman oto kemungkinan besar berada di dekat sekolah anakku. Bima meminta Bimo untuk menuliskan seluruh keterlibatannya dengan kelompok Herman dan Hardy Belati sejak pertemuan pertama hingga saat ini. Bimo menulis sambil gemetar. Beberapa kali berhenti untuk menyeka air mata. Bima hanya berkata singkat, selesaikan menangisnya, lalu lanjutkan menulis. Menjelang malam, ponsel Bimo menerima pesan dari Herman. Isinya sangat singkat. Mau aman. Besok malam datang ke gudang tua di belakang kawasan industri. Kakakmu ikut bicara untuk terakhir kalinya. Membaca pesan itu, Bu Hartini langsung lemas. Jangan pergi, nak. Bahaya. Bima memegang ponsel, menatap pesan itu beberapa detik, lalu berkata, aku akan pergi. Aku langsung memegang tangannya. Bima, dia menoleh ke arahku. Tatapan matanya sangat tenang, tapi di baliknya ada amarah yang tertahan. Kali ini aku pergi bukan untuk membayar, aku pergi untuk membuat mereka mengaku. Malam itu, Bima mengenakan kemeja berwarna gelap, mengancingkannya satu persatu dengan sangat perlahan. Aku berdiri di sampingnya, hatiku cemas luar biasa. Dia tidak banyak bicara, hanya mengambil sebuah alat perekam kecil yang diberikan Mas Ardi dan menyelipkannya di balik kerah bajunya. Alat itu begitu kecil, hampir tidak terlihat. Mas Ardi sudah berpesan berulang kali. Malam ini Bima sama sekali tidak boleh terpancing emosi, tidak boleh melakukan kekerasan isi. Tugasnya hanya membuat mereka mengucapkan hal-hal yang dibutuhkan. Aku ingin ikut masuk ke dalam. Tapi Bima melarang. Dia memegang pundakku, menatap lurus ke mataku. Kamu tunggu di mobil bersama Ardi. Kalau ada apa-apa, masih ada yang bisa berpikir jernih. Kalau kita berdua masuk, mereka akan menjadikan kita titik lemah. Aku tahu dia benar, tapi aku tidak bisa berhenti khawatir. Setelah ancaman Oto anakku, aku tidak lagi menganggap mereka sekadar penagih utang biasa. Gudang tua itu terletak di ujung kawasan industri sekitar hiji dari jalan raya. Mobil kami berhenti di tempat yang tersembunyi. Di sekeliling kami hanya ada bangunan-bangunan kosong dan suara angin yang membuat sengseng tua berderik.
Beberapa lampu kuning yang tergantung di depan gudang berkedip-kedip menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aku duduk di kursi belakang bersama Mas Ardi dan seorang petugas yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Bimo duduk di depan. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak lagi terlihat seperti adik iparku yang angkuh. Tangannya terus gemetar di atas pangkuan. Bima membuka pintu mobil, tapi sebelum turun, dia menoleh ke arahku. Tatapan matanya tenang, tapi aku tahu betapa tegangnya dia. Dengarkan dari sini, aku akan terus merekam. Aku mengangguk. Pintu mobil tertutup. Bima dan Bimo berjalan menuju gudang. Bayangan mereka memanjang di atas beton yang lembab. Satu orang berjalan tegap, yang satu lagi berjalan menunduk seolah memikul beban dosa yang berat. Dari dalam gudang melalui alat pendengar, aku mendengar suara pintu besi yang digeser. Lalu suara Herman terdengar masih dengan nada sombongnya. Tepat waktu juga. Kukira kalian tidak akan berani datang. Bima menjawab dengan tenang. Saya datang untuk mendengar angka inalnya. Terdengar suara kursi yang diseret, lalu suara pria lain lebih rendah dan pelan, tapi justru membuatku merinding. Orang teknik memang suka terus terang. Saya suka bicara dengan orang yang paham situasi. Aku melirik Mas Ardi. Dia berbisik. Hardi Belati. Pria itu tidak berpenampilan seperti preman. Melalui kamera kecil yang terpasang pada Bima, aku bisa melihatnya mengenakan kemeja putih dan blazer abu-abu. Jika bertemu di jalan, tidak akan ada yang menyangka dia adalah otak sindikat penipuan. Tapi matanya berbeda, dingin dan tanpa emosi. Hardi meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ini datar lebih dari 20 orang yang sudah setor uang melalui si Bimo. Ada yang setor juta-juta. Ada yang sampai jual tanah di kampung. Adikmu sudah memakan uang mereka. Sekarang pilihannya hanya dua. Kamu yang ganti atau biarkan dia masuk penjara dan keluargamu menanggung malu seumur hidup. Bimo tercekat. Pak Hardi, dulu Bapak bilang saya hanya memperkenalkan saja. Tertawa kecil. Orang dewasa sedang bicara. Kamu diam, aku yang di dalam mobil merasa sangat marah. Dia bicara seolah semua kesalahan ada pada Bimo. Bima tetap tenang. Totalnya berapa? Hardi mendorong selembar kertas ke arahnya. Tidak banyak. 4 miliar. Dibandingkan bonus 3 miliar kalian ini masih ringan. Bayar 2 miliar malam ini. Sisanya setelah tahun baru. Aku akan bersihkan semua dokumen yang menyangkut kalian. Aku mengepalkan tangan. Ternyata hiji 5 miliar di awal hanyalah umpan. Target mereka sebenarnya adalah menyeret Bima untuk menanggung seluruh kerugian sindikat mereka. Bima sengaja diam beberapa detik lalu bertanya, kalau saya bayar, apa kalian jamin semua surat-surat yang menyangkut saya akan dihapus? Hardi sedikit mencondongkan tubuhnya. Tentu kami berbisnis juga punya etika. Kamu punya uang. Kamu selamatkan nama baikmu. Adikmu tidak masuk penjara. Orang tuamu tidak dicaci maki. Semua senang. Bima melanjutkan, seolah benar-benar menimbang tawaran itu. Lalu tanda tanganku di kontrak-kontrak itu. Siapa yang membuatnya? Suasana di alat pendengar hening sejenak. Aku menahan napas. Ini adalah pertanyaan kunci. Herman yang mungkin sudah tidak sabar atau mengira Bima akan segera membayar nyeletuk. Ya, adikmu sendiri yang tanda tangan. Tapi yang penting kan sekarang orang-orang sudah percaya itu kamu. Kamu punya uang ya kamu bayar. Selesai. Mas Ardi yang duduk di sampingku langsung mengangkat kepala, matanya menajam. Kalimat itu sudah cukup jelas. Mereka tahu tanda tangannya palsu, tapi tetap menggunakannya untuk memaksa Bima membayar. Bima tidak berhenti. Dia berkata perlahan. Artinya kalian tahu saya tidak menandatanganinya, tapi tetap menggunakan dokumen itu untuk mengancam saya. Hardi saat itu baru sadar telah membiarkan Herman bicara terlalu banyak. Dia melirik tajam ke arah Herman lalu kembali menatap Bima.
Suaranya masih pelan, tapi lebih dingin. Kamu pintar, tapi terlalu pintar kadang-kadang menyusahkan. Saya tanya sekali lagi, kamu mau bayar atau mau masalah ini menjadi besar? Bima mengangkat kepala. Melalui layar kecil, aku melihatnya menatap lurus ke arah Hardi. Saya juga tanya sekali lagi, apa benar kalian menggunakan dokumen palsu dan oto anak saya untuk memaksa saya membayar 4 miliar? Hardi tidak langsung menjawab, dia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Orang yang tahu situasi pasti mengerti. Tepat saat itu Mas Ardi memberi isyarat pada petugas di sampingnya. Di luar gudang, beberapa bayangan mulai bergerak cepat dan senyap. Jantungku berdebar kencang. Telapak tanganku basah oleh keringat. Di dalam gudang, Hardi sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Dia berdiri, matanya menyapu ke arah saku kemeja Bima, raut wajahnya berubah. Kamu menjebakku. Herman juga langsung berdiri. Kursinya jatuh berdebam. Bimo ketakutan hingga merapat ke dinding. Bima tetap berdiri di tempatnya, tidak mundur selangkah pun. Dia menatap lurus ke arah Hardi. Suaranya tenang membekukan. Tidak, saya hanya membiarkan kalian mengucapkan kebenaran dengan mulut kalian sendiri. Pintu gudang didobrak terbuka. Senter-senter menyorot ke dalam. Suara langkah kaki yang berat terdengar. Hardi berbalik. Topeng kesopanannya akhirnya pecah. Dan aku yang duduk di dalam mobil mendengar kekacauan itu melalui alat pendengar. Jantungku serasa mau meledak. Permainan mereka telah berakhir, tapi aku tahu seekor binatang buas yang terpojok tidak akan menyerah begitu saja. Begitu pintu gudang didobrak, suasana di dalam langsung kacau balau. Beberapa anak buah Hardi bereaksi cepat. Ada yang mencoba lari ke pintu belakang, ada yang meraih tumpukan dokumen di atas meja dan mencoba merobeknya. Tapi petugas di luar sudah siap. Hanya dalam beberapa menit, teriakan-teriakan tegas, suara sepatu bot yang berlari, suara kursi yang jatuh, dan kertas-kertas yang berterbangan menciptakan kekacauan yang mencekam. Aku duduk di dalam mobil, kedua tanganku terkepal erat. Melalui layar kecil, aku melihat Bima menepi ke sisi ruangan. Persis seperti yang diinstruksikan Mas Ardi, dia tidak ikut campur, hanya menjaga jarak untuk melindungi bukti dan dirinya sendiri. Bimu sudah jatuh terduduk di lantai, memeluk kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Hardi Belati masih berusaha menjaga ketenangannya. Dia merapikan blairnya yang sedikit kusut, lalu berkata dengan suara dingin, kalian salah paham. Ini hanya sengketa utang piutang biasa. Kami hanya bernegosiasi. Seorang petugas mengambil alat perekam kecil dari saku Bima dan mengamankan tumpukan dokumen di atas meja. Mas Ardi masuk menambahkan salinan kontrak palsu dan pesan ancaman ke dalam kantong barang bukti. Dia menatap Hardi. Suaranya sangat jelas. Sengketa utang piutang tidak meliputi pemalsuan tanda tangan, penggunaan dokumen palsu untuk pemerasan, dan pengiriman oto anak di bawah umur untuk mengancam. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Hardi benar-benar hilang. Dia menoleh ke arah Herman dengan tatapan tajam. Herman sudah pucat pasi. Kesombongannya di lobi apartemen pagi tadi lenyap tak berbekas. Ketika ditanya tentang asal-usul dokumen itu, dia tergagap lalu akhirnya menunjuk lurus ke arah Bimo. Dia Bimo yang memberikan semua informasinya, nomor, alamat kantor, contoh tanda tangan, bahkan datar nama kerabatnya untuk ditawari proyek. Kami hanya membuat dokumen berdasarkan apa yang dia berikan. Mendengar itu, Bimo mengangkat kepala, matanya merah. Pak Herman, Bapak bicara apa? Dulu kan Bapak yang menyuruh saya. Bapak bilang hanya pinjam nama Mas Bima agar klien percaya. Herman membentak, kalau kamu tidak serakah ingin komisi, siapa yang bisa memaksamu? Setiap klien yang setor uang, kamu dapat berapa? Lupa tuduhan itu seperti pisau yang menusuk pertahanan terakhir Bimo. Dia jatuh berlutut, mulutnya bergumam. Aku hanya ingin cepat dapat uang. Aku tidak menyangka akan jadi sebesar ini. Kukira proyeknya benar-benar ada. Bima mendekati adiknya. Dia menatap Bimo yang terpuruk di lantai. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan dan rasa sakit yang mendalam. Suaranya serak. Saat kamu memakai namaku, apa kamu memikirkan istri dan anakku? Bimo tidak bisa menjawab, hanya menangis.
Tapi saat ini air matanya tidak lagi bisa menyelamatkan apapun. Setelah pemeriksaan awal di gudang, semua yang terlibat dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bima ikut untuk memberikan bukti. Aku menunggu di luar. Bu Hartini menelepon terus-menerus, tapi tidak kuangkat. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tahu jika aku mendengar tangisannya saat ini, segalanya akan kembali ke lingkaran setan yang sama. Tangisan, permohonan, menyalahkan, lalu memaksa Bima untuk luluh. Hampir pagi barulah Bima keluar. Wajahnya sangat lelah, matanya merah karena kurang tidur. Aku buru-buru berdiri. Dia hanya menggeleng pelan, mengatakan bahwa Bimo harus ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bima tidak ikut campur. Dia hanya meminta agar hukum ditegakkan sesuai porsinya masing-masing. Aku mengangguk. Aku tahu keputusan itu sangat berat baginya. Tapi aku juga tahu jika kali ini dia kembali menjadi tameng, Bimo tidak akan pernah belajar. Keesokan paginya, kabar keterlibatan Bimo dalam sindikat penipuan sampai ke lingkungan rumah orang tuaku lebih cepat dari angin. Orang-orang yang pernah menyetorkan uang melalui Bimo berkumpul di depan rumah Pak Santoso. Ada yang membawa bukti transfer, ada yang membawa percakapan WhatsApp, ada yang membawa surat perjanjian. Wajah mereka semua merah padam karena marah dan panik. Aku dan Bima tiba saat di depan gerbang sudah ramai. Ada kerabat jauh, ada teman lama Pak Santoso, ada juga tetangga yang ikut berinvestasi karena mendengar Bu Hartini bercerita bahwa putra bungsunya akan segera membeli rumah dan punya proyek bagus. Seorang ibu parubaya berdiri paling depan, tangannya memegang selembar kwitansi yang sudah lecek. Dia menangis hingga suaranya serak. Saya jual perhiasan warisan untuk setoran awal. Saya hanya ingin membelikan anak perempuan saya rumah kecil sebelum dia menikah. Sekarang saya harus menagih pada siapa? Kalimat itu membuat seluruh kerumunan hening sejenak. Bu Hartini awalnya masih mencoba membela diri, mengatakan bahwa putranya juga korban penipuan, tapi seorang pria langsung mengangkat ponselnya menunjukkan percakapan dengan Bimo. Tenang saja Pak De. Kakak saya jaminannya kuat. Bapak dan ibu saya juga sudah tahu. Bu Hartini terdiam. Pak Santoso jatuh terduduk di tangga teras, memegangi kepalanya. Pria yang dulu memukul meja dan membentak Bima kini tidak bisa berkata apa-apa. Harga diri yang dijaganya seumur hidup hancur berkeping-keping di hadapan kerabat, teman, dan tetangganya sendiri. Melihat Bima datang, Bu Hartini langsung berlari menghampirinya. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, tapi kalimat pertamanya tetaplah sebuah tuduhan. Bima, kenapa kamu tega membiarkan adikmu ditahan? Kamu punya uang, punya koneksi, kenapa tidak kamu selamatkan dia? Bima menatap ibunya sangat lama, lalu berkata-kata demi kata berat seperti batu. Ibu mau aku menyelamatkannya bagaimana? Mengambil uangku untuk membayar kejahatannya atau menggunakan nama baik istri dan anakku untuk menutupi aib keluarga kita. Bu Hartini membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku berdiri di samping Bima, melihat pemandangan di hadapanku tanpa rasa puas sedikit pun, hanya rasa dingin di hati. Seorang anak yang dimanjakan terlalu lama, sebuah keluarga yang terbiasa menutupi kesalahan dengan ikatan darah pada akhirnya telah menyeret begitu banyak orang tak bersalah ke dalam jurang. Tepat saat itu ponsel Pak Santoso berdering. Panggilan dari kantor polisi. Bimo diinginkan bicara sebentar dengan keluarga. Beliau dengan gemetar menyalakan pengeras suap. Suara Bimo terdengar serak dan sesenggukan karena tangis. Bu, jangan salahkan Mas Bima dan Mbak Rina lagi. Aku yang salah. Yang membuatku sampai di titik ini bukan hanya mereka, tapi juga karena aku terlalu lama dilindungi oleh bapak dan ibu. Setiap kali aku salah, selalu ada yang membereskan. Makanya aku pikir kali ini juga akan sama. Bu Hartini jatuh berlutut di halaman. Tangisnya pecah, menyakitkan dan terlambat. Dan Bima, dia hanya memejamkan matanya, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku tahu kalimat itu tidak bisa menghapus konsekuensi. Tapi setidaknya itu adalah pertama kalinya Bimo menyebut kesalahannya dengan benar. Setelah berhari-hari kekacauan, Bima yang berinisiatif menelepon orang tuanya. Dia tidak bicara panjang lebar, hanya meminta mereka datang ke apartemen kami pada Sabtu malam. Saya ingin bicara sekali lagi untuk memperjelas semuanya, kata Bima di telepon.
Setelah malam ini semuanya akan berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi tangisan atau saling menyalahkan. Malam itu aku menata meja di ruang tamu dengan sederhana. Tidak ada makanan, tidak ada kue, tidak ada teh seperti pertemuan keluarga yang biasanya penuh kepura-puraan. Di atas meja hanya ada 3 tumpukan dokumen yang sudah disiapkan Bima. 1 tumpukan berisi berkas perkara dan bukti-bukti terkait kelompok Hardi Belati. 1 tumpukan berisi rincian aset, utang, dan barang-barang atas nama Bimo. Dan tumpukan terakhir adalah surat komitmen keluarga yang disusun oleh Mas Ardi. Bu Hartini datang lebih dulu. Aku hampir tidak mengenalinya. Wanita yang dulu duduk di meja makan dengan riasan cerah dan suara setajam pisau, kini rambutnya terlihat lebih banyak uban. Beliau mengenakan gamis sederhana, wajahnya pucat dan kuyup. Pak Santoso menyusul di belakang, punggungnya sedikit membungkuk. Aura superiornya telah lenyap, digantikan oleh keheningan yang berat dari seseorang yang harga dirinya baru saja hancur. Tidak banyak basa-basi. Bima mempersilakan mereka duduk lalu mendorong 3 tumpukan dokumen itu ke tengah meja. Saya akan bicara terus terang, kata Bima. Saya akan menyewa pengacara untuk mendampingi Bimo agar dia memberikan keterangan yang jujur, memisahkan bagian mana dia menjadi korban dan bagian mana dia menjadi pelaku aktif. Ini bukan untuk membebaskannya dari hukuman, tapi agar dia tidak dijadikan kambing hitam oleh kelompok Hardi. Mendengar kata hukuman, Bu Hartini gemetar. Ibu tidak memintamu membebaskannya, nak. Ibu hanya berharap kamu bisa menyelamatkannya. Bima memotong. Suaranya tidak tinggi tapi sangat tegas. Menyelamatkan bukan berarti menghapus konsekuensi. Jika sampai sekarang ibu masih berpikir menyelamatkan itu sama dengan mengeluarkan uang untuk membungkam semua orang, maka kita tidak perlu bicara lebih lanjut. Bu Hartini menunduk. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Pak Santoso duduk di sebelahnya. Matanya terpaku pada lantai. Diam 1000 bahasa. Bima membuka tumpukan dokumen kedua. Saya juga akan menalangi sejumlah dana untuk mengganti rugi para korban yang paling membutuhkan. Mereka yang menjual perhiasan anak menggunakan dana pensiun atau meminjam dari kerabat. Tapi dana itu bukan cuma-cuma. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama sebagai keluarga. Mata Bu Hartini yang tadinya sayu kini memancarkan secercah harapan sekaligus ketakutan. Bima tidak membiarkannya salah paham. Syarat pertama, seluruh aset pribadi Bimo harus dijual. Mobil, ponsel, jam tangan, barang-barang bermerek, tabungan, apapun yang dibeli dengan uang pinjaman atau komisi haram, semuanya harus diuangkan untuk membayar utang. Bu Hartini membuka mulut, seolah ingin memohon agar disisakan sesuatu untuk putra bungsunya, tapi tatapan lurus Bima membuatnya terdiam. Dia tidak bisa terus memakai mobil mewah dan barang mahal, sementara orang lain kehilangan uang pernikahan anaknya. Bima membuka surat komitmen. Syarat kedua, Bapak dan Ibu menjual tanah warisan yang atas nama Bapak di kampung untuk ikut mengganti rugi. Bukan karena saya memaksa, tapi karena Bapak dan Ibu sendiri yang ikut menjamin Bimo di hadapan para kerabat. Bapak dan Ibu yang meyakinkan mereka mengatakan Bimo punya kakak yang bekerja di proyek besar. Keluarga kita tidak mungkin menipu. Sekarang keluarga kita harus ikut bertanggung jawab. Bu Hartini seolah tertikam. Dia langsung menangis. Itu tanah warisan Bima. Tanah dari kakek nenekmu. Bagaimana bisa kamu tega menyuruh kami menjualnya? Bima menatap ibunya. Kali ini di matanya bukan hanya ada kemarahan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Dulu ibu tega menyuruhku memberikan miliar untuk Bimo beli rumah, 500 juta untuk dana pensiun. Apa saat itu ibu pernah bertanya bagaimana susahnya kami berdua mendapatkan uang itu? Sekarang saat kita benar-benar harus bertanggung jawab, ibu justru sayang pada tanah. Bu Hartini menangis sesenggukan, tidak bisa membantah. Pak Santoso mengangkat kepala untuk pertama kalinya sejak masuk. Suaranya serak. Kalau tanah itu dijual, kami punya apa lagi? Bima menjawab perlahan. Punya harga diri untuk mulai memperbaiki kesalahan. Punya kesempatan untuk menatap wajah orang-orang yang telah dirugikan oleh keluarga kita dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Ruangan menjadi sunyi. Aku berdiri di samping. Hatiku terasa berat.
Aku tidak senang melihat mertuaku dalam kondisi ini. Tapi jika tidak ada harga yang harus dibayar, mereka akan terus berpikir bahwa anak sulung dilahirkan untuk menanggung beban. Menantu yang punya penghasilan harus menyetor dan anak bungsu yang berbuat salah cukup diselesaikan dengan tangisan. Bima menunjuk syarat terakhir. Setelah Bimo selesai menjalani proses hukum, dia harus bekerja untuk melunasi cicilan utangnya. Setiap dana yang saya bantu akan dibuatkan surat utang resmi. Tidak ada yang boleh diam-diam memberinya uang jajan. Tidak ada yang boleh menangis memohon keringanan untuknya. Jika dia mengulanginya lagi, saya akan menghentikan seluruh bantuan hukum. Bu Hartini bertanya dengan suara gemetar, lirih seperti bisikan. Kalau begitu, apa nanti ibu masih boleh menengok cucu? Pertanyaan itu membuatku mengangkat kepala. Sejak awal aku diam karena ini adalah percakapan antara Bima dan orang tuanya. Tapi ketika sudah menyangkut anakku, aku tidak bisa tinggal diam. Aku menatap Bu Hartini. Suaraku tenang, tidak sinis, tapi setiap katanya jelas. Boleh. Jika ibu mengerti bahwa cucu ibu bukanlah alat untuk menekan kami dan rumah ini bukanlah tempat ibu datang untuk menagih uang, untuk menangis, atau untuk memaksa putra ibu memilih antara ibu dan istrinya. Bu Hartini menatapku, bibirnya bergetar. Mungkin ini pertama kalinya beliau benar-benar mendengarku bicara sebagai seorang ibu dan seorang istri, bukan sebagai menantu yang bisa disuruh-suruh. Pak Santoso mengambil pulpen, tangannya gemetar hebat. Beliau menatap surat komitmen itu sangat lama lalu menandatanganinya. Selesai, beliau meletakkan pulpen. Suaranya tercekat. Bapak salah. Bapak selalu berpikir anak sulung harus menanggung semuanya. Tidak disangka justru bapak yang telah merusak si bungsu. Semakin dibela, semakin dia tidak tahu takut. Bu Hartini menangis meraung-raung. Tapi kali ini tangisannya tidak lagi tajam dan menuntut. Itu hanyalah tangisan seorang ibu yang menyadari telah salah cara dalam mencintai dan sudah sangat terlambat. Bima mengumpulkan kembali ketiga tumpukan dokumen itu. Dia tidak memeluk. Dia tidak memeluk orang tuanya, tidak juga langsung mengucapkan kata ma. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan satu kata. Dia hanya menatap mereka, suaranya dalam. Saya membantu kali ini bukan karena saya lupa, tapi karena saya tidak ingin keluarga kita terus berbuat salah. Setelah malam penandatanganan komitmen itu, segalanya tidak langsung kembali damai. Ada kesalahan yang seperti retakan di dinding tidak bisa ditutupi hanya dengan lapisan cat baru. Kasus Hardi Belati dan sindikatnya dilimpahkan ke pihak berwajib. Dokumen palsu, rekaman suara, pesan ancaman, dan datar korban menjadi bukti untuk membongkar kedok bisnis properti mereka. Bimo karena memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif, hukumannya diringankan. Tapi diringankan bukan berarti bebas. Dia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetap harus menghadapi orang-orang yang pernah ditipunya. Ina menghilang begitu saja. Ketika Bimo tidak lagi punya mobil mewah, jam tangan mahal, dan janji apartemen baru, Ina memblokir nomornya, mengembalikan beberapa barang, lalu pergi dari kehidupannya seolah tidak pernah ada janji apapun. Bima menceritakan. Saat tahu itu, Bimo hanya duduk terdiam lama lalu berbisik, ternyata dia hanya menyukai apa yang aku punya, bukan diriku. Bu Hartini. Setelah guncangan itu benar-benar jatuh sakit. Beliau tidak lagi menelepon sambil menangis menuntut ini itu. Suatu kali Bima mengingatkannya untuk minum obat. Beliau hanya menjawab pelan. Iya, nak. Sebuah kalimat sederhana, tapi bagi Bu Hartini itu adalah perubahan besar. Pak Santoso menjual tanah warisan di kampung. Hari penandatanganan akta jual beli, beliau duduk terdiam lama di teras rumah, memandangi kunci rumah tua yang disimpannya. Aku tahu tanah itu bukan hanya aset baginya, itu adalah harga diri, kenangan, dan sesuatu yang pernah beliau pikir akan diwariskan. Tapi akhirnya sebagian besar uang hasil penjualan itu digunakan untuk mengganti rugi para korban. Tidak cukup untuk menutupi semua kerugian, tapi setidaknya itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang terlambat. Bimo setelah menjalani masa tahanan bekerja sebagai stagudang di tempat yang direkomendasikan Mas Ardi. Pekerjaannya berat, gajinya tidak seberapa, dan sebagian harus disisihkan untuk membayar cicilan utang sesuai komitmen. Pernah suatu kali dia menelepon Bima,
Mas, aku capek sekali. Bima terdiam beberapa detik lalu menjawab, kalau capek, ingat baik-baik perasaan ini. Jangan pernah lagi hidup dengan uang orang lain. Aku yang duduk di sebelahnya mendengar kalimat itu tanpa rasa puas. Aku hanya merasakan kesedihan yang nyata. Andai saja dulu Bimo diajari bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus bekerja. Andai saja Bu Hartini dan Pak Santoso tidak menggunakan kasih sayang untuk menutupi kemalasan. Andai saja, tapi hidup tidak punya banyak. Andai saja mengenai kami berdua, bonus 3 miliar itu masih utuh. Setelah semua kekacauan, kami tidak terburu-buru menghabiskannya. Kata Bima, uang yang didapat dari keringat harus digunakan dengan bijak. Kami menggunakan sebagian untuk merenovasi apartemen, menata ulang kamar putra kami, membuat dana pendidikan khusus untuknya, dan sisanya kami investasikan. Persis seperti rencana awal kami di hari penerimaan bonus. Aku semakin sadar satu hal dalam pernikahan. Uang memang penting, tapi pasangan yang bisa bersamamu menjaga batasan jauh lebih penting. Jika hari itu Bima melunak, jika karena takut dicap tidak berbakti dia menyetujui permintaan mereka, mungkin keluarga kecilku sudah terseret ke dalam lubang tanpa dasar itu. Suatu sore di akhir tahun, Bu Hartini datang ke apartemen kami. Beliau berdiri lama di depan pintu sebelum menekan bel. Saat kubukakan pintu, beliau membawa sekantong kecil jeruk medan. Beliau menatapku, bibirnya bergetar. Rina, ibu minta maaf. Dulu ibu selalu berpikir menantu yang berpenghasilan sudah seharusnya menakahi keluarga suami. Ibu pikir itu wajar. Sekarang ibu baru sadar, ibu sudah keterlaluan. Aku tidak langsung menjawab. Aku mempersilakannya masuk. Menuangkan segelas air hangat. Melihat wanita yang pernah membuatku begitu sakit hati ini, aku tidak lagi merasa marah. Tapi tidak marah bukan berarti lupa. Aku berkata perlahan. Saya bisa merawat, bisa membantu saat bapak dan ibu benar-benar membutuhkan. Tapi saya tidak akan pernah menerima jika dianggap sebagai brankas. Uang kami adalah hasil kerja keras, bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi sesuka hati. Bu Hartini menunduk. Bima yang berdiri di sampingku suaranya ringan tapi tegas. Mulai sekarang, rumah tangga masing-masing saling menyayangi itu dengan perhatian, bukan dengan perintah menagih uang. Malam itu kami menahan beliau untuk makan malam sederhana. Tidak ada hidangan mewah, hanya ikan goreng, sayur bening, telur dadar, dan beberapa buah jeruk yang dibawanya. Putraku duduk di tengah. Berceloteh tentang sekolahnya, sesekali menyuapi neneknya sepotong telur. Bu Hartini menatap cucunya, matanya berkaca-kaca. Aku menatap Bima di seberang meja, teringat kembali kalimat yang pernah diucapkannya pada malam itu. Ibu sedang mengigau. Sadarlah kini sepertinya mereka semua benar-benar sudah sadar. Ya,